Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, karena udah lama gak ambil judul baru, jadi kali ini Mimin bawakan judul Fresh from Open yang berjudul Only I Have an X Grade Summon. Dan kalau begitu, mari kita masuk ke alur ceritanya. Saat ini, di dalam sebuah game, terlihat jika seseorang sedang menantang Tower of Trial. Dan dengan apa yang dilakukannya, ia harus menghadapi berbagai monster kuat yang berjaga di tiap lantainya. Di mana dari hal tersebut, MC kita yang memiliki nickname Gajinu, dirinya cukup tertantang dengan lawan yang dihadapinya. Dan seperti yang ia bilang, tak peduli seberapa keras para monster itu berusaha, itu semua akan sia-sia. Karena tak lama lagi dirinya akan menyelesaikan lantai 100 dari game tersebut. Lantai terakhir yang perlu diselesaikan. Terutama tentang Gajinu sendiri, ia merupakan player ranking pertama dalam game Battle of Summoners. Tapi tentang game yang dimainkan olehnya itu merupakan game yang sedikit mati. Karena game tersebut tidak populer dan memiliki tingkat kesulitan yang hanya meninggalkan beberapa pemain veteran saja. Tapi meski begitu, para pemain yang bertahan tetap setia untuk memainkannya. Bahkan mereka mengetahui jika Gajinu tetap menjadi ranking 1. Hanya saja beberapa dari mereka sendiri penasaran, apakah Gajinu benar-benar player free to play? Jadi mengapa ia bisa sehebat itu? Dan yang lainnya memberitahukan jika kelas Celestial Sun milik Gajinu memang luar biasa. Bahkan ia memecahkan rekor time attack daily dungeon lagi. Juga yang lebih mengherankannya, bagaimana bisa si ranking 1 itu menyelesaikan Chaos Realm hanya dalam 47 detik. Jadi, apa mungkin ia menggunakan cheat? Mengalihkan obrolan publik, terlihat jika Baekjeon yang merupakan One Heaven 5 Emperor bertanya kepada Jinu, apakah dirinya sibuk? Apa mungkin dirinya berada di lantai 99? Dan menanggapi hal itu, Jinu sendiri telah menyelesaikan lantai 99 dari lama. Tapi Jinu sedikit mengabaikannya karena saat ini dirinya sedang sibuk. Terutama setelah ia menyelesaikan gamenya, menyelesaikan lantai ke-100. Sepertinya ia akan berhenti memainkan game Battle of Summoners. Sejujurnya, kehidupan Jinu di dunia nyata benar-benar kacau, di mana dirinya tergila-gila dengan game selama 10 tahun hingga ia memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Dan yang lebih buruknya lagi, ia tidak memiliki pekerjaan tetap seperti kebanyakan orang. Meski kedua orang tuanya tidak mengatakan apapun, namun Jinu merasa jika mereka pasti sedih ketika melihat anaknya seperti ini. Jadi, karena Jinu mulai sadar akan kehidupannya, ia memutuskan untuk berhenti memainkan dead game tersebut serta berusaha untuk memperbaiki diri, di mana dirinya sendiri saja sudah berumur 24 tahun. Jadi, bukankah seharusnya berkegiatan selayaknya manusia? Jadi demi perbaikan hidup, Jinu berencana membawa karakter Gajinu miliknya menuju akhir cerita yang sempurna di dalam game tersebut. Yang mana itu artinya, ia harus menyelesaikan lantai terakhir ini dan selanjutnya berhenti memainkannya. Dengan tekad berhenti dari game, Jinu mulai berhadapan dengan monster yang menghuni lantai 100, di mana dirinya terus memperhatikan inventory yang dimilikinya. Bahkan meski Baekjeon sebelumnya mempertanyakan sesuatu terhadap Jinu, ia merasa jika Jinu sedang sibuk. Dan Rachel yang merupakan ranking 2 global, ia berkata kepada Baekjeon untuk beri saja Jinu waktu, karena Jinu jarang melihat chat windows. Juga ia kemudian memberitahukan Baekjeon jika sebenarnya saat ini Jinu sudah mencapai lantai 100. Di saat obrolan itu berlangsung, terlihat jika Jinu memanggil Whitewell ke dalam pertempuran, di mana di saat makhluk malaikat itu melayangkan serangan, Jinu memblokir serangan panah itu menggunakan kemampuan Waterfall dari Whitewell. Tapi meski begitu, Jinu sendiri merasakan situasi yang begitu serius, karena dampak serangan dari lawannya benar-benar hebat. Dengan hujan anak panah yang dilayangkan oleh makhluk terbang itu, pada akhirnya ledakan hebat terjadi karenanya. Jadi karena makhluk itu merasa jika serangan mereka berhasil mengenai targetnya, mereka menurunkan kewaspadaannya. Dan di saat itu jugalah Water Slash langsung melayang ke arahnya, di mana dengan serangan yang dilancarkan oleh Jinu, kedua makhluk terbang itu berhasil dijatuhkan.
Kembali ke percakapan para ranker, Rachel yang mengetahui jika Jinu berada di lantai 100, ia bertanya kepada setiap orang, bukankah itu akan menjadi tepat 10 tahun perilisan? Dan Zenos membalas jika God Jinu benar-benar mengerikan. Bahkan Sugoi juga merasa jika dirinya tak bisa berhenti hingga melihat ending di lantai 100. Jadi jika God Jinu berhasil menyelesaikannya, itu merupakan hal yang indah. Jadi jelas jika dirinya tak pernah mengecewakan. Hanya saja Baekjeon sedikit penasaran karena apakah mereka tidak melihat pemberitahuan tentang dunia baru yang terbuka setelah menyelesaikan lantai 100. Bukankah itu artinya seluruh kerangka game akan berubah atau mungkin sesuatu akan terjadi? Dan Rachel membalas jika sepertinya yang menulis pemberitahuan itu hanya untuk candaan karena dirinya sendiri ragu ada developer yang mengharapkan lantai 100 diselesaikan. Tapi Baekjeon kembali berkata, jika apa yang pemberitahuan itu katakan benar, jika dunia benar-benar berubah dan dunia nyata kita berubah menjadi dunia summoner, bukankah itu menarik? Namun mengalihkan percakapan itu, kembali ke Jinu yang sedang menghadapi lantai 100. Dirinya dikejutkan oleh sesuatu, di mana di hadapannya muncul sosok naga merah besar yang bersiap menyerangnya. Di saat berikutnya, naga itu langsung melayangkan Fire Breath ke arah Jinu. Dan Jinu yang melihatnya, ia langsung memanggil Blue Dragon, serta melancarkan Water Blast untuk memblokir serangan lawan. Dan dari itu juga lah, kedua elemen berbeda mulai bertubrukan dan menggoncang sekitarnya. Yang mana Jinu yang menyaksikan itu hanya dapat terpukau diam. Hingga akhirnya, ledakan yang meledakan sekitarnya langsung terjadi dengan hebat. Dengan apa yang terjadi, Jinu mendapatkan notifikasi jika dirinya berhasil menyelesaikan lantai 100 Tower of Trials. Jadi, ia benar-benar senang. Hanya saja, Jinu tidak tahu waktu dalam merayakan hal tersebut. Sampai-sampai orang yang melihatnya menganggap jika Jinu telah gila. Tapi, meski orang-orang memandangnya seperti itu, Jinu memeluk ponselnya dengan erat. Karena pada akhirnya, God Jinu yang hebat berhasil menyelesaikannya. Jadi sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada game itu. Tapi tentu sebelum dirinya mengakhiri game, ia harus membual kepada para veteran dulu. Hanya saja di saat Jinu memperhatikan ponselnya, orang-orang yang ada di sekitarnya dikejutkan oleh apa yang terjadi. Di mana di saat Jinu menoleh ke arah langit, notifikasi pemberitahuan muncul jika Jinu telah menyelesaikan lantai 100 Tower of Trial. Jadi karenanya beta testing telah selesai. Melihat hal tersebut, Jinu cukup terkejut karena mengapa notifikasi layar game ada di langit. Dan selanjutnya, selebaran berwarna merah mulai menghujani sekitarnya. Di mana di saat orang-orang mengambil hal tersebut, mereka penasaran tentang apa sebenarnya itu. Dan salah satu dari mereka melihat pemberitahuan untuk merobek summoning scroll. Meski tidak mengetahui tentang apa yang terjadi, pria tersebut akhirnya mencoba mengikuti apa yang dilihatnya. Jadi, dirinya mencoba untuk merobeknya. Dan Jinu yang melihatnya, ia meminta pria itu untuk menunggu sebentar. Karena sebaiknya ia tidak merobeknya. Namun, karena terlanjur telah merobeknya, kertas itu langsung meledak di hadapannya. Dan kemudian, notifikasi lanjutan muncul jika dunia baru sedang diciptakan. Sampai-sampai Jinu yang melihat semua kejadian itu, dirinya hanya dapat terdiam tak percaya. Karena saat ini, dunia miliknya dipenuhi oleh banyaknya monster buas. Tapi mengalihkan kemunculan monster, Jinu tidak menyadari jika dirinya berada di tengah jalan. Dan karenanya, sebuah mobil truk malah menabraknya. Dari kejadian tersebut, setiap orang yang ada di sana kembali terkejut, di mana dengan teriakan histeris, mereka memberitahukan yang lainnya jika saat ini ada orang yang telah tertabrak mobil. Jadi, mereka dengan panik meminta tolong untuk memanggil ambulan. Sedangkan Jinu yang tertabrak, dirinya mulai kehilangan kesadaran. Tapi sebelum kesadarannya lenyap sepenuhnya, ia mengutuk game sialan itu karena telah menghancurkan kehidupannya. Singkat waktu, di sebuah rumah sakit, terlihat jika Jinu sedang tak sadarkan diri. Dan di saat ia dirawat, terdengar sebuah berita jika Liga Player Internasional sedang berlangsung. Tapi sayang, Korea Selatan kembali mencatat peringkat terbawah. Jadi sebagai tanggapan atas hal itu, asosiasi bersikeras untuk mengamankan lebih banyak summon rank tinggi.
Beberapa ahli berargumen jika mendapatkan summoning scroll ranking tinggi dengan dana APBN dirasa sangat sulit karena prioritas utama dana tersebut digunakan untuk membeli motor 58 juta sebanyak 24.000 unit. Bentar, salah berita negara ini. Ya udah. Balik ke cerita, terlihat jika ibu Jinu yang sedang mengupas apel, dirinya dikejutkan dengan respon anaknya. Jadi dengan penuh rasa terkejut, dirinya meminta suaminya untuk segera memanggil dokter. Karena saat ini, Jinu telah siuman. Singkat waktu, setelah cerita panjang dari ayah ibunya, Jinu yang baru saja terbangun benar-benar terkejut. Karena ternyata dirinya baru saja terbangun setelah 3 tahun lamanya. Dan hal kedua yang sama mengejutkannya, ketika ia melihat makhluk panggilan ayahnya yang merupakan golem batu. Jinu menyadari jika apa yang ada di dalam game telah berubah menjadi kenyataan. Jadi sepertinya itu semua bukanlah mimpi. Lalu hal ketiga, saat ini dunia sedang mencari God Jinu, di mana Rachel yang merupakan World Ring nomor 1 menyatakan jika Five Emperor masih menunggu kedatangannya. Jadi saat God Jinu muncul, sekali lagi dunia pasti akan berubah arah. Juga Rachel memberitahukan jika God Jinu yang dicarinya berasal dari Korea Selatan. Dengan apa yang diberitakan, Jinu yakin jika sosok yang dicarinya adalah dirinya. Juga tentang nama orang itu artinya ia merupakan Rachel dari One Heaven Five Emperor. Tapi meski begitu, Jinu sendiri masih bertanya-tanya, apakah dunia Battle of Summoners menjadi kenyataan? Bahkan saat ini, notifikasi memberitahukannya apakah Jinu ingin memulai tutorial. Di mana dari kegilaan itu, Jinu hanya dapat tertawa bingung. Melihat Jinu yang seperti itu, ibu dan ayahnya tentu saja mengkhawatirkannya. Jadi mereka meminta Jinu untuk beristirahat terlebih dahulu. Hanya saja Jinu membalas jika dirinya harus segera beradaptasi. Jadi karena ia sudah merasa jika tubuhnya mulai baikan, ia meminta ibunya untuk tak perlu khawatir. Dan meski dirinya masih belum memiliki apa-apa, juga belum sepenuhnya mengerti dunia yang telah berubah ini. Meski begitu, hal tersebut akan menjadi perkara yang mudah. Karena jika dunia ini merupakan Battle of Summoners yang dirinya kenal, maka ia percaya jika dirinya bisa menjadi yang teratas di dunia ini. Singkat waktu, setelah dikeluarkan dari rumah sakit, Jinu pulang ke rumah yang sudah sangat berubah. Dan saat ini, ia sangat fokus untuk mempelajari realitas baru. Dunia di mana bos tidak hanya menjadi sekedar game. Mulai dari duel, raid, dungeon berbahaya, dan tower of trial. Keseluruhan infrastruktur digital telah berhasil bermigrasi ke dunia nyata. Dan dalam 3 tahun itu, umat manusia sepertinya telah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan entitas yang disamennya. Tapi meski begitu, meski dunia dipenuhi oleh para summoners, Jinu yakin takkan ada yang bisa mencapai tingkat penguasaannya. Dan karenanya, saat ini merupakan waktunya untuk bergerak. Jadi, karena Jinu bertekad untuk memulainya, ia berencana untuk menghadapi tutorialnya. Singkat waktu, terlihat jika Jinu pergi ke taman yang cukup jauh dari masyarakat. Karena dirinya tidak bisa mengambil risiko adanya summon yang tidak stabil yang muncul di tempat umum. Dan karena taman itu sepi, ia mengeluarkan low grade summoning scroll yang didapatkannya dari hadiah tutorial. Jadi dengan item yang begitu familiar, saat ini semua perasaannya menjadi semakin nyata, di mana ia berharap agar setidaknya mendapatkan makhluk summon yang dapat berguna. Meski bagi Jinu sendiri, si God Jinu yang dikenal oleh legenda sebagai One Heaven, untuk memulai perjalanannya dari sampah tingkat bawah terasa seperti hukuman mati. Dan apa yang paling mengerikan adalah pool gacha yang sangat ampas, karena drop rate-nya sendiri benar-benar suram. Tingkatan makhluk summon dimulai dari ranking S sampai F, dan kemungkinan untuk mendapatkannya tidak masuk akal. Karena demi basic scroll seperti yang dimilikinya saja, seseorang harus berdarah-darah hanya untuk mendapatkan drop rate monster summon di ranking D. Jadi, mengetahui seampas apa summoning scrollnya, Jinu berharap agar apa yang dirinya panggil bukanlah makhluk ampas. Jadi, meski makhluk summonnya hanya berada di ranking E, setidaknya ia berharap agar itu dapat digunakan. Jadi karenanya, Jinu mulai merobek scroll summoning miliknya. Dengan robekan scroll summoning, Jinu memperhatikan layer system, di mana ia bertanya-tanya apakah dirinya berhasil.
Tapi selanjutnya ia sendiri penasaran tentang bagaimana cara mengetahui hasilnya. Dan di saat ia mempertanyakannya, sebuah petir langsung meledak dari summoning scroll miliknya. Dan sistem memberitahukan jika saat ini player baik Jiwoo telah berhasil memanggil Wayne Fairy dengan tingkatan X-Rank. Melihat kemunculan Wayne Fairy, Jinwoo cukup terkejut karena apakah ranking seperti itu memang ada? Sedangkan si Wayne Fairy yang terpanggil, ia sendiri sama terkejutnya karena apa mungkin dirinya berhasil disummon? Jadi dengan perasaan senang, ia merayakan kebebasannya karena sudah lama sekali dirinya bisa terbang seperti itu. Dengan Wayne Fairy yang begitu ekspresif, Jinwoo tentu saja tak menyangka karena sejak kapan makhluk summon bisa bicara. Namun ia kemudian teringat sesuatu. Jadi Jinwoo bertanya kepada Wayne Fairy, apa mungkin dirinya merupakan Ramba? Dan Wayne Fairy yang mendengarnya, ia membalas jika dirinya merupakan Wayne Fairy. Hanya saja ketika dirinya mengingat sesuatu, ia berkata jika hanya ada satu orang saja yang pernah menggunakan nama itu untuk memanggilnya. Jadi dirinya bertanya, apa mungkin orang yang telah memanggilnya adalah God Jinwoo? Jadi dengan tebakan tersebut, Ramba langsung memeluk Jinwoo karena dirinya benar-benar rindu untuk bertemu dengannya. Mengetahui jika itu memang Ramba, Jinwoo sendiri mengingat jika dulunya Wayne Fairy hanyalah summon ranking E. Dan dengan memanfaatkan mekanisme tersembunyi serta memasangkan rune optimal, Ramba bisa berubah menjadi support tingkat atas yang bisa meningkatkan attack speed hingga level yang tidak masuk akal. Dan saking banyaknya waktu yang dirinya habiskan dengan Wayne Fairy itu ketika menjadi summoner pemula, pada akhirnya Jinwoo memberi nama Ramba kepadanya. Namun hal yang anehnya, bukankah unit tersebut telah dihilangkan dari game saat pembersihan bug besar-besaran di akhir tahun pertama? Bahkan pernyataan resminya mengatakan jika penggunaan dihentikan karena penemuan eksploitasi yang bisa merusak game. Pada awalnya, Jinwoo sangat kesal ketika developer menghapus makhluk summon yang telah dirinya sempurnakan selama setahun penuh. Jadi, mengetahui jika Wayne Fairy dapat dipanggil, kegilaan macam apa yang sedang terjadi? Hanya saja ketika Jinwoo memperhatikan informasi Ramba, ia sedikit terfokus kepada ranking X yang ditambahi dengan pemberitahuan dikurung, di mana Jinwoo mempertanyakan tentang apa maksud dari itu semua. Dan di saat Jinwoo memperhatikan itu, Ramba yang bertemu kembali dengan Jinwoo, ia memberitahukan jika dirinya tiba-tiba diseret ke tempat aneh dan dikurung di sana. Jadi, ia meminta God Jinwoo agar mereka tidak berpisah kembali. Namun Jinwoo yang mendengarnya, ia bertanya kepada Ramba tentang apa maksud dari dirinya yang dikurung, juga siapa yang telah mengurungnya. Menyadari jika Ramba telah mengatakan sesuatu yang salah, dengan panik ia beralasan jika dirinya sepertinya melupakan sesuatu. Jadi ia berkata jika kepalanya tiba-tiba saja menjadi sakit. Jadi dengan teknik penggoda, Ramba merasa jika sepertinya ada bajingan yang sudah memberikan batasan kepadanya. Mengabaikan tingkah konyol Ramba, Jinwoo memintanya untuk memberitahukan hal yang bisa diingatnya. Dan Ramba membalas jika dirinya tidak bisa mengatakan banyak hal, karena mereka telah dikurung di sana. Bahkan awalnya mereka tidak bisa pergi meski player sudah berusaha mati-matian untuk memanggilnya. Dan mengetahui jika Ramba tidak sendirian, Jinwoo pun bertanya, apa mungkin ada yang lainnya? Di mana Ramba membenarkannya serta berkata jika mereka berada di ruangan yang berbeda. Jadi meski ia tidak tahu siapa mereka, tapi dirinya yakin jika ia tidak sendirian. Dan juga mereka yang dikurung sekitar bersepuluhan. Dengan mencoba mengingat sesuatu, Jinwoo kembali terkejut karena apa mungkin makhluk yang bernasib sama seperti Ramba merupakan 10 makhluk summon yang hilang karena klasifikasi bug yang dirinya manfaatkan. Jadi, apa mungkin semua makhluk summon itu diklasifikasikan sebagai X-Rank dan berakhir dikurung? Juga, bukankah sebelumnya Ramba terpanggil karena bereaksi terhadap summoning scroll yang dirinya robek? Jadi dengan spekulasi tersebut, Jinwoo merasa jika hanya dirinya saja yang bisa mendapatkan makhluk summon ranking X. Dan karena ia merasa jika itu merupakan bonus sebagai player yang telah menyelesaikan lantai 100 di Tower of Trial, Jinwoo dengan pede langsung merobek summoning scroll keduanya, di mana ia berharap agar mendapatkan makhluk summon ranking X kembali. Tapi ternyata apa yang dipanggilnya hanyalah gorila gila berwarna biru, di mana itu merupakan hairy gorilla dengan ranking F.
Melihat kemunculan gorila, Jinu sedikit kecewa karena ternyata summoning scroll miliknya memiliki red pool yang random. Tapi mau bagaimanapun, dugaannya belum dapat dibuktikan. Jadi, apa yang perlu Jinu lakukan? Ia harus mengaktifkan summoning scroll sebanyak-banyaknya untuk memaksimalkan kemungkinan mendapatkan makhluk summon ranking X. Dan jika dirinya bisa mendapatkan semua makhluk summon ranking X, mungkin dirinya bisa menjadi jauh lebih kuat daripada saat masih aktif sebagai One Heaven. Dari itu jugalah Jinu memanggil Ramba, di mana melihat Ramba yang memanggil dirinya God Jinu, Jinu memintanya untuk jangan pernah memanggilnya seperti itu, karena Jinu ingin merahasiakan identitasnya, terutama karena Five Emperor, God Jinu menjadi nama yang sudah dikenal di seluruh dunia. Jadi tidak peduli seberapa superior informasi dan pengalaman yang Jinu miliki, ia tidak yakin dapat menutup celah 3 tahun ketertinggalannya. Juga jika informasi tentang God Jinu memiliki makhluk summon ranking X tersebar, mungkin dirinya akan menjadi target kecemburuan orang-orang. Di saat Jinu memikirkan itu semua, tiba-tiba saja area sekitarnya mulai bergetar, di mana karenanya baik Jinu, gorila biru, dan Ramba benar-benar terkejut. Tapi kemudian notifikasi memberitahukan jika dungeon basic untuk pemula telah dibuat. Yang mana mengetahui adanya dungeon, Jinu bertanya-tanya apa dirinya harus masuk sekarang juga. Tapi saat ini Jinu merasa sedikit ragu, karena meski dirinya telah menyelesaikan banyak dungeon, realita sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam game. Jadi karenanya Jinu mencoba untuk mengendalikan dirinya. Bahkan sejujurnya dirinya merasa sedikit takut. Tapi meski begitu, Jinu sadar jika dirinya takkan bertarung secara langsung. Lagi pula, dungeon yang ada di hadapannya hanyalah dungeon tutorial. Jadi setelah memantapkan diri, Jinu mulai mendekat ke arah gerbang dungeon, di mana saat ini ia harus menyesuaikan diri pada kenyataan yang sudah berubah menjadi seperti ini. Saat ini, terlihat jika Jinu telah berada di dalam dungeon, di mana dengan pengalaman pertamanya secara langsung, ia dapat merasakan sensasi yang cukup mencekam. Dan karena Jinu telah tiba di dalamnya, ia mengetahui jika quest penyelesaian dungeon sudah dimulai. Dari itu jugalah notifikasi memberitahukan jika untuk memulai pertempuran dungeon, summoner perlu membentuk tim dengan makhluk summonnya, dan setiap tim memiliki 5 summon. Jadi karenanya sistem bertanya, apakah Jinu ingin memasukkan Wayne Fairy X-Class dan Hairi Gorilla F-Class ke dalam tim pertama? Melihat hal tersebut, Jinu mengetahui jika biasanya untuk memastikan kesuksesan dalam pertempuran dungeon, para player perlu membawa party berisikan 5 makhluk summon. Jadi, masuk dengan 2 makhluk summon seperti itu cukup berisiko. Tapi, jika strateginya masuk akal, hal tersebut bisa dilakukan. Dan karena Jinu pernah mencobanya ribuan kali waktu di dalam game, jalan pertempurannya telah ia ketahui sepenuhnya. Jadi saat ini, dirinya memanggil Wayne Fairy dan Hairi Gorilla ke dalam tim pertama, di mana Jinu ingin mengetahui tentang monster apa yang akan dihadapinya. Di saat Jinu memperhatikan sekitarnya, terdengar suara geraman dari kejauhan, di mana sistem memberitahukan jika seekor Grey Wolf yang kelaparan sedang mengintai. Jadi, apa yang perlu Jinu lakukan adalah mengalahkan serigala dan keluar dari gua. Juga karena pertarungan akan berlangsung, secara otomatis shield telah dibentuk untuk melindungi player. Di mana melihat hal tersebut, Jinu menyadari jika sistem keamanan player dari musuh berfungsi seperti dulu. Tapi meski begitu, ini merupakan dunia nyata, di mana jika player diserang oleh summon saat shield tidak aktif, dirinya akan mati. Jadi karenanya, risiko menghadapi monster sangatlah serius. Memperhatikan serigala ganas yang muncul, Jinu memerintahkan si gorila untuk maju menyerang. Tapi meski si gorila terlihat serius, nyatanya gerakannya benar-benar lamban, di mana karenanya Jinu tak berdaya akan itu. Tapi meski begitu, Jinu sendiri telah menduganya dari awal. Jadi dirinya meminta Ramba untuk segera memperlihatkan kemampuannya. Dengan perintah yang didapatkan, Ramba mulai mengayunkan tongkatnya karena tentang teknik wind pressure dapat meningkatkan attack speed monster kan secara drastis. Jadi dengan aura angin yang mulai menyelimuti si gorila, buff kecepatan telah didapatkan. Dan karenanya si gorila kembali menerjang ke arah serigala.
Tapi di saat Jino memperhatikan sosok si serigala, dirinya sedikit penasaran. Karena apakah Grey Wolf memang sebesar ini? Dimana karenanya Jino menjadi khawatir terhadap si gorila. Tapi menurut data yang Jino ketahui, seharusnya si gorila dapat memenangkannya. Tapi tentu, jika ada variabel yang tidak terduga di dunia ini, semuanya akan sangat berantakan. Di saat kedua makhluk summon itu bertabrakan, terdengar suara koyakan yang cukup nyaring. Karena saat ini terlihat jika si gorila terkena terkaman serigala, yang mana karenanya Jino meminta Ramba untuk mengayunkan tongkatnya. Dan Ramba yang mendengarnya, ia dengan terburu-buru membalas jika dirinya sedang mengayunkan tongkatnya secepat yang dirinya bisa. Jadi dengan buff kecepatan yang terus mengalir, akhirnya si gorila berhasil melayangkan pukulan tepat ke rahang serigala. Tapi itu semua belum berakhir. Karena saat ini Ramba kembali mengayunkan tongkatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi dengan seluruh stack buff kecepatan yang dilayangkannya, saat ini si gorila menjadi semakin cepat. Dan karenanya dirinya kerasukan Star Platinum dan terus menghajar si serigala sampai-sampai area sekitarnya bergetar hebat. Di saat selanjutnya, baik Jino dan Ramba hanya dapat terdiam karena ternyata si gorila berhasil mengalahkan musuhnya. Jadi dengan kemenangan perdananya, si gorila merayakan hal tersebut. Dan karena pertarungan telah berakhir, Jino menghela nafas lega, di mana sebagai hadiah penyelesaian dungeon, ia mendapatkan low grade strength rune sebanyak 2 buah. Di sisi lain, di tengah kota, terlihat seorang gadis yang merasa sangat senang karena mendapatkan 200 ribuan, di mana ia merupakan adiknya Jino, baik Ahjin. Saat 3 tahun yang lalu, setelah dunia berubah, Ahjin mendapatkan pekerjaan baru, dan itu merupakan rune farming player. Biasanya, Ahjin beraktivitas di dungeon kelas bawah, dan ia melakukan itu semua demi mencari nafkah dengan cara menjual rune yang didapatkan kepada player yang menjanjikan. Juga, ia memutuskan untuk menjadi player setelah keluarganya terpuruk akibat kecelakaan kakaknya. Entah bagaimana, tapi dirinya mendapatkan mid-grade summoning scroll selagi berada di sebuah dungeon. Dan dari scroll tersebut, ia mendapatkan summon class C yang hanya memiliki peluang 1% untuk bisa mendapatkannya. Jadi berkat keberuntungannya, ia mendapatkan Shadow F class C yang dirinya miliki saat ini. Jadi dengan bantuan monster summon class C, ia bisa mencari nafkah secara stabil melalui rune farming. Di saat Ahjin sedang merasa cukup senang, ia sedikit dikejutkan dengan panggilan dari kakaknya. Namun ketika ia mengangkatnya, kakaknya bertanya, apakah Ahjin menjadi seorang pedagang rune? Hanya saja ketika Ahjin mendengar hal itu, dirinya menjadi cukup kesal. Karena sebaiknya kakaknya itu memanggilnya sebagai seorang rune farming player. Jadi jangan sebut dirinya dengan julukan yang hina seperti tadi. Tapi mengalihkan basa-basinya, Jino bertanya kepadanya, apakah Ahjin mengetahui tempat sintesis center? Dan Ahjin membalas jika dirinya tentu saja mengetahuinya, karena hal itu ada di player zone. Tentang player zone sendiri, setelah berbagai Tower of Trial muncul di dunia, masyarakat perlu tempat untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan karenanya, player zone dilahirkan di dekat Tower of Trial. Selain dungeon, tempat itu juga memiliki synthesis center, enchantment center, dan masih banyak lagi. Jadi, semua hal yang berhubungan dengan tower ada di area tersebut. Singkat waktu, saat ini terlihat jika Ahjin telah bertemu dengan kakaknya, di mana ia bertanya, bukankah kakaknya mengetahui jika Jamsil Tower dan Hyundai Tower telah berubah menjadi Tower of Trial? Jadi meski di setiap negara berbeda, di Korea sendiri tower hanya muncul di lokasi tersebut, dan player zone yang kakaknya cari-cari itu hanya ada di sana. Yang mana ketika mendengar informasi tersebut, Jino cukup memahami jika para player membutuhkan fasilitas seperti itu, dan wajar jika mereka membangunnya di dekat tower. Namun ketika Jino sedang memikirkan itu, Ahjin bertanya tentang apa ranking makhluk summon yang didapatkan oleh kakaknya. Dan mengetahui jika Jino mendapatkan ranking E dan F, adiknya itu tentu saja memujinya, karena peluang mendapatkan ranking E adalah 5%. Tapi mendengar pujiannya, Jino hanya dapat memalingkan pandangannya, karena sebenarnya itu semua hanyalah kebohongan.
Mengalihkan obrolan itu, Jinu meminta adiknya untuk membantunya karena dirinya ingin beradaptasi dengan sistem ini secepat mungkin. Juga ia berjanji jika nantinya dirinya akan memberikan uang jajan. Hanya saja ketika mendengar perkataan dari kakaknya, Jin sedikit mengejeknya karena saat ini dirinya lah yang memiliki uang lebih banyak. Namun meski adiknya berkata seperti itu, Jinu tetap percaya diri. Karena siapa yang tahu jika dirinya akan menjadi player terhebat di masa depan nanti. Tapi mendengar kepercayaan diri kakaknya itu, Jin memberitahukan jika semua orang berlagak seperti Rachel maupun Zenos. Jadi ia meminta kakaknya untuk sadar jika mereka seperti layaknya orang biasa, di mana bagi orang-orang yang terpilih mereka merupakan jenius dan setiap orang takkan bisa menandinginya. Namun kakaknya mengabaikan hal tersebut, di mana ia meminta adiknya untuk kembali ke urusan utamanya. Jadi Jinu meminta adiknya untuk mengantarnya ke player zone karena saat ini dirinya ingin melihat seperti apa tempat itu. Singkat waktu, di malam hari, terlihat jika Jinu sedang berjalan bersama adiknya. Namun di sana, Jin kembali bertanya kepada kakaknya, bukankah dirinya telah merobek summon scroll? Jadi, summon apa yang dirinya dapatkan? Tapi ketika mendengar jika makhluk panggilannya adalah Wayne Fairy, Jin sedikit kebingungan karena dirinya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Jadi karenanya ia meminta kakaknya untuk menunjukkannya. Hanya saja Jinu membalas jika itu tidak bisa. Yang mana melihat kakaknya menolak, Jin menjadi kesal karena bukankah mereka keluarga? Jadi mengapa kakaknya begitu menyembunyikannya? Melihat sikap adiknya, Jinu pun memintanya untuk menunjukkan miliknya terlebih dahulu. Jadi karena kakaknya begitu ingin mengetahuinya, dengan sombong Jin berkata jika dirinya memiliki makhluk summon kelas C. Jadi sebaiknya kakaknya itu tidak perlu terkejut. Namun begitu Shadow Elf milik Jin muncul, Jinu terdiam mematung. Dan dari reaksinya, Jin menjadi kesal karena mengapa kakaknya tidak begitu mempedulikannya. Bahkan meski kakaknya baru saja terbangun dari koma, makhluk summonnya merupakan kelas C, dan makhluk kelas C ke atas sudah dianggap sebagai bangsawan. Dengan adiknya yang begitu bodoh, Jinu menganggap jika itu semua hanyalah omong kosong. Karena tentang makhluk kelas C, Jinu selalu menggunakannya sebagai bahan XP di Fusion Center. Bahkan dirinya tidak pernah membawa mereka ke dalam dungeon. Namun karena adiknya begitu menghargainya, Jinu mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk panggilannya. Hanya saja melihat Shadow Elf yang terus diam, Jinu pun bertanya, apakah Shadow Elf mengerti bahasa Korea? Sampai-sampai karena sikapnya itu, Jin menjadi terheran karena apa yang sedang kakaknya itu lakukan. Dan mengetahui jika kakaknya mencoba memberi salam, Jin menganggap Jinu sebagai orang aneh karena sejak kapan makhluk summon bisa berbicara. Dari fakta tersebut, Jinu benar-benar terkejut karena apakah mereka tidak bisa berbicara? Lalu mengapa Ramba begitu ekspresif terhadapnya? Sampai-sampai ia terus berbicara semenjak mereka bertemu. Jadi memahami akan itu, Jinu sedikit tergugup. Dan Jin yang menatap aneh, ia bertanya tentang di mana Jinu akan menemukan makhluk summon yang bisa bicara. Karena selama ini makhluk summon tak pernah mengatakan apapun. Dengan kata-kata adiknya, Jinu terus terpikirkan tentang Ramba. Karena gara-gara kehadirannya, dirinya mengira jika makhluk summon yang berbentuk humanoid bisa bicara. Tapi sepertinya Ramba merupakan makhluk anomali. Tapi mengalihkan keanehan kakaknya, Jin memintanya untuk segera menunjukkan makhluk summonnya. Tapi lagi-lagi Jinu menolak hal tersebut. Di mana melihat adiknya yang kesal, Jinu menjelaskan jika dirinya akan menunjukkannya di lain waktu. Di mana sebenarnya Jinu sendiri ingin menyembunyikan keanehannya. Juga karena dirinya tidak ingin menonjol, ia harus berhati-hati ketika berbicara dengan Ramba. Dan karena Jinu tidak ingin membuang-buang waktu, ia meminta adiknya untuk segera menunjukkan jalan, di mana dirinya ingin segera melihat player zone yang dimaksudkan. Singkat waktu, terlihat jika Jinu telah tiba di tempat yang dimaksud, di mana ia benar-benar kagum dengan tempat tersebut. Sampai-sampai ia bertanya, apakah tempat ini merupakan area taman hiburan Jamsil? Dan adiknya membenarkannya serta berkata, ketika Tower of Trial muncul, perusahaan memutuskan untuk menghancurkannya.
Hanya saja mengetahui jika taman hiburan itu dihancurkan, Jinu sedikit terkejut karena mengapa mereka menghancurkannya. Di mana adiknya dengan ekspresi heran berkata, siapa juga yang ingin bermain di sebelah tower muram itu? Karena ketika Tower of Trial muncul, tempat itu telah berhenti dari tanah penuh mimpi menjadi tanah kesuraman. Namun Jinu bertanya, bukankah jika bermain di sana akan menambahkan ketegangan? Jadi bukankah itu akan seru? Tapi mendengar kebodohan dari kakaknya, Ajin bertanya, siapa juga yang akan datang ke taman hiburan untuk bersenang-senang ketika Tower of Trial berada di pusatnya? Jadi dari pendapatnya, akhirnya Jinu merasa jika itu memang masuk akal. Meski dungeon cukup menyeramkan bagi banyak orang, tapi melihat pemandangan yang hanya dirinya lihat di dalam game muncul di dunia nyata, hal itu benar-benar menarik. Jadi saat ini, Jinu tak dapat mengalihkan pandangannya. Namun ketika ia memperhatikan sekitarnya, ia bertanya kepada adiknya, apakah yang di sebelah sana merupakan tempat pertukaran? Dan Ajin membenarkannya, di mana para player bisa bebas menukarkan semuanya, mulai dari summoning scroll hingga rune sekalipun. Dengan semua itu, Jinu kembali teringat ketika hal itu masih berada di dalam game. Karena saat itu, dirinya sibuk membuka scroll dan rune bersama si Baekjeon, orang kaya itu. Tapi di saat Jinu merasakan nostalgia, adiknya mengajak Jinu untuk pergi ke selabaran yang ada di sana. Karena di sana ada informasi dasar mengenai player zone. Jadi jika kakaknya itu memerlukan panduan, ia bisa pergi ke meja informasi. Dan dengan kakaknya yang masih pemula, sebaiknya ia mencoba datang ke Akademi Rune di markas besar player, di mana ia harus mempelajari sedikit demi sedikit dari dasaran dunia ini. Hanya saja Jinu berkata jika itu tidak diperlukan, karena tidak ada yang harus dirinya pelajari dan juga tanyakan. Terutama ia akan berkembang sembari berkeliaran di player zone mulai dari sekarang. Melihat kakaknya yang tidak mempedulikan dasarannya, Ajin tentu saja mengkhawatirkannya. Tapi dengan penuh percaya diri Jinu berkata jika dirinya tidak memerlukannya. Dan karena Ajin telah mengantarnya, ia bisa pulang terlebih dahulu. Jadi dirinya benar-benar berterima kasih karena telah mengantarnya. Juga selanjutnya, ia akan berjalan-jalan sebentar di sekitaran tempat itu. Yang mana melihat kakaknya langsung meninggalkannya, Ajin merasa jika kakaknya itu benar-benar aneh. Tapi meski dirinya khawatir, ia merasa jika kakaknya hanya berusaha bekerja keras dengan caranya sendiri. Jadi apa yang perlu dirinya lakukan hanyalah mengawasinya. Di mana sebelum kakaknya pergi jauh, Ajin berteriak kepadanya jika ia memerlukan bantuan, maka dirinya bisa menelponnya. Singkat waktu, setelah kedua kakak beradik itu berpisah, terlihat jika Jinu pergi ke area yang cukup sepi. Dan karena tidak ada banyak orang, Jinu langsung memanggil Ramba. Di mana dengan perasaan senang, Ramba langsung memanggil Jinu. Tapi dengan segera, Jinu langsung menutup mulutnya, serta dengan panik memberitahukan untuk jangan berbicara. Dengan penuh keterkejutan, Ramba bertanya, apakah ada yang salah? Dan Jinu berbisik serius kepadanya, jika mulai sekarang Ramba tidak boleh bicara saat mereka berada di luar. Yang mana meski Ramba sendiri tidak memahaminya, Jinu memaksanya untuk mengerti akan itu. Jadi mau tidak mau, Ramba hanya dapat menahan diri. Mengalihkan permasalahan tentang komunikasi, sebenarnya saat ini Jinu sangat membutuhkan uang. Karena jika dirinya ingin memasuki dungeon, ia perlu melakukan persiapan. Hanya saja ketika Jinu melihat saldo rekeningnya, dirinya benar-benar miskin. Jadi ia merasa jika kehidupannya akan sangat menyulitkan. Dengan uang yang hanya tersisa 12.500 saja, Jinu benar-benar tak menyangka. Karena meski ia mengetahui jika dirinya baru saja terbangun dari koma, tapi ia tak menyangka jika dirinya tidak memiliki tabungan. Dan jika ia harus bekerja paruh waktu seperti sebelumnya, hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Jadi saat ini, Jinu benar-benar tertekan karena keadaan sulitnya. Meski orang mungkin berpikir tentang mengapa tidak meminta saja kepada orang tuanya, itu semua hanyalah omong kosong bagi Jinu. Karena ia mengetahui jika orang tuanya melakukan pekerjaan di 3 tempat yang berbeda hanya demi kehidupan sehari-harinya. Jadi, apakah dirinya harus menjadi seorang anak yang tak punya akhlak dan meminta uang kepada mereka? Di mana itu semua sama saja seperti binatang.
Jadi karena Jinu ingin berbakti kepada orang tua dan tidak mau menjadi beban keluarga, ia memutuskan untuk melakukannya kembali dari bawah, di mana saat ini Jinu sedang mencari pekerjaan dari ponselnya. Alasan God Jinu tidak bisa disamakan dengan siapapun itu karena dirinya merupakan player gratisan, di mana ia tidak pernah melakukan top up hanya demi menjadi seorang ranker. Bahkan meski tekanan untuk melakukan top up di dalam game sangat berat, pada akhirnya Jinu berhasil berkembang tanpa mengeluarkan satu perak pun. Jadi karena saat ini dunia Battle of Summoners menjadi realitas, Jinu percaya jika dirinya bisa mendaki naik meski dari keterpurukan sekalipun. Namun di saat ia mencari pekerjaan, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan transferan masuk, di mana saat ini 500.000 won telah masuk ke dalam rekeningnya. Melihat jumlah yang begitu besar, dengan panik Jinu bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang yang mentransfernya? Apa mungkin ini merupakan keuntungan bagi player baru? Tapi tiba-tiba dirinya mendapatkan pesan dari ibunya. Jika ibunya dengar dari Jin, Jinu sedang berusaha bekerja keras begitu terbangun. Dan mengingat kepribadiannya, ibunya tahu jika Jinu takkan mau meminta uang jajan. Jadi setidaknya ibunya berharap agar Jinu menggunakan uang itu. Membaca pesan dari ibunya, Jinu merasa terharu karena selama ini ibunya telah mengobatinya dan juga merawatnya. Jadi ia pasti tidak memiliki uang dan mengalami sangat banyak kesulitan. Tapi mengapa ibunya begitu baik terhadapnya? Di mana dengan kebaikan hati seorang ibu, Jinu sedikit teringat dengan suatu kata-kata jika ibunya berharap agar Jinu bisa bangun dan hidup sehat. Jadi atas hal tersebut, Jinu mencoba mengusap sedikit air matanya, serta ia berterima kasih kepada ibunya. Dan karenanya, ia bertekad jika dirinya akan berhasil menghadapi kesulitan yang menghampirinya, di mana pada akhirnya ia akan membuat keluarganya dapat menikmati kekayaan. Memikirkan waktu yang telah terlewati, itu artinya Jinu telah tertinggal 3 tahun daripada yang lainnya. Jadi, jika Jinu ingin mengejar mereka, setiap detik miliknya sangatlah berharga. Dan untuk menjadi yang terbaik, dirinya harus bertindak dengan sesuai. Yang mana untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan demi berkembang, ia harus memasuki dungeon. Jadi setelah membeli 3 low grade summoning scroll, Jinu langsung merobeknya karena dirinya perlu membangun tim untuk memasuki sebuah dungeon. Dengan summoning scroll yang dirinya robek, ia mendapatkan Slime Mask ranking F, Hornet Butterfly ranking F, dan juga Poison Lizard ranking E. Di mana melihat kemunculan Poison Lizard, Jinu tak menyangka jika dirinya cukup beruntung. Karena jika Ramba dihitung sebagai ranking E, ia sudah mendapatkan 2 makhluk summon yang memerlukan 5% keberhasilan dalam 5 kali percobaan. Selain itu, Poison Lizard memiliki cost effectiveness yang cukup baik. Jadi setidaknya kadal tersebut cukup berguna. Tapi ketika memperhatikan Slime Mask, Jinu merasa jika dirinya harus sedikit menggunakannya dan kemudian membuangnya. Tapi karena saat ini Jinu telah memiliki 5 makhluk panggilan, hal itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai tim pertama. Jadi apa yang perlu ia lakukan selanjutnya adalah mengatur rune, bertarung dan terus berkembang. Dengan kata lain, ia perlu farming rune, hunting, dan kembali menggacha makhluk summon. Di mana itu semua dapat dirinya lakukan dengan memburu monster dungeon. Jadi dengan persiapannya, Jinu berniat untuk melakukan grinding secepatnya. Juga jika dirinya berhasil mengumpulkan ke-10 X ranking, mau itu tim S rank ataupun lantai ke-100 Tower of Trial, Jinu yakin jika dirinya bisa menyapu bersih segalanya. Jadi tujuan utama Jinu saat ini adalah untuk menemukan X rank yang tersisa. Dengan target untuk mengejar ketertinggalan, terlihat jika Jinu telah mempersiapkan semuanya. Jadi apa yang perlu dirinya lakukan selanjutnya adalah menemukan lokasi dungeon, yang mana karenanya Jinu mencoba mencarinya lewat Google Search. Saat masih berupa game, yang perlu Jinu lakukan hanyalah menekan tombol dungeon yang muncul di layar. Jadi sepertinya dengan realitas saat ini, dirinya tidak bisa masuk dengan mudah seperti di dalam game. Jadi ia penasaran tentang bagaimana cara memasuki dungeon. Hanya saja ketika dirinya mencari melalui Google Search, ia benar-benar terkejut. Karena apakah harus seperti ini? Bahkan meski dirinya telah mempersiapkan 5 makhluk summon untuk menjadi sebuah tim, apakah dirinya tidak bisa masuk ke dalam dungeon?
tentang gerbang dungeon itu akan muncul secara random, dan seseorang bisa mengetahui kesulitan dungeon melalui energi yang dipancarkannya. Tapi peraturannya telah berubah, jadi tidak peduli seberapa mudahnya dungeon itu, hanya seseorang yang secara resmi telah terdaftar sebagai player sajalah yang diizinkan untuk memasukinya. Dengan aturan tersebut, Jinu benar-benar tak berdaya karena dirinya bukan seseorang yang telah terdaftar sebagai player. Jadi, mengetahui akan itu, dirinya benar-benar tidak beruntung. Bahkan ia penasaran mengapa dirinya harus terbangkitkan saat setelah aturannya diubah. Di saat Jinu begitu tertekan, Rambal langsung menyemangatinya, di mana ketika melihatnya, setidaknya Jinu sedikit mendingan. Jadi, ia berterima kasih kepadanya. Hanya saja, selanjutnya dirinya dikejutkan oleh panggilan telepon, di mana adiknya bertanya, kapan kakaknya pulang? Bahkan, ibunya juga bertanya tentang apa yang akan mereka makan untuk makan malam ini. Dan Jinu membalas jika dirinya akan makan sendiri. Namun ia kemudian mempertanyakan sesuatu kepada adiknya. Apakah untuk memasuki dungeon perlu melakukan pendaftaran player? Di mana di saat kakaknya menanyakan hal tersebut, Jin sedikit terkejut karena ternyata ia lupa memberitahukan hal itu kepada kakaknya. Jin juga menjelaskan jika peraturan itu baru dibuat akhir-akhir ini karena dengan banyaknya orang yang tewas di dalam dungeon, pemerintah harus turun tangan secara langsung. Meski ia tidak bisa memberitahukan kejadian pastinya, namun situasi sebelum peraturan tersebut muncul sangatlah kacau. Itulah mengapa saat ini pemerintah menempatkan staf di depan dungeon. Jadi para player tidak boleh masuk tanpa izin. Dengan penjelasan tersebut, Jinu mengetahui jika hal ini sedikit merepotkan. Dan karena ia sudah melakukan pencarian informasi, ada semacam tes untuk mendapatkan izin agar dapat memasuki dungeon, di mana tesnya melibatkan sebuah pertarungan dan proses pendaftarannya sendiri terlihat cukup rumit. Yang mana mengetahui aturan itu dibuat oleh pemerintah, Jinu penasaran apakah mengontrol jumlah player memang memungkinkan. Di mana ia berpikir, jika semua orang menjadi player, lalu dibutakan oleh uang, pasti keretakan dalam sistem sosial takkan bisa dihindari. Mengalihkan akan itu, Jin lanjut berkata, jika sebenarnya ada sistem ranking yang telah muncul, di mana itu merupakan sistem ranking top 100 di dalam negara dan juga internasional. Juga setiap tahunnya selalu diperbarui. Tapi negara kita, negara Korea Selatan, bahkan tidak termasuk ke dalam ranking dunia. Dan itu merupakan ranking yang sangat menyedihkan. Jadi Jin berandai-andai, jika sang legenda God Jinu muncul, ranking negara Korea Selatan pasti akan meningkat. Di mana Jinu yang mendengarnya, ia pun berpura-pura mengiyakan perkataan adiknya. Serta selanjutnya, dirinya mematikan teleponnya dan berterima kasih kepadanya. Jadi, setelah sambungan telepon berakhir, Jinu hanya dapat menarik nafas panjang. Karena sepertinya ia perlu mendaftar sebagai player. Tapi karena hari sudah malam, pada akhirnya Jinu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, di pagi hari, terlihat jika keluarga Jinu sedang bersiap untuk sarapan. Namun, ketika ayahnya asik membaca koran, dirinya sedikit terkejut dengan sesuatu. Karena ayahnya tak menyangka jika Jinu akan bangun sepagi ini. Dan Jinu yang telah rapi, ia berkata kepada orang tuanya jika dirinya ingin keluar rumah. Melihat Jinu yang begitu terburu-buru, ibunya bertanya apakah ada suatu masalah. Jadi setidaknya dirinya melakukan sarapan sebelum berangkat. Namun Jinu membalas jika itu tidak apa-apa. Jadi setelah dirinya mengikat sepatu, ia pamit kepada kedua orang tuanya. Serta ia meminta maaf kepada mereka karena dirinya hanya menunjukkan sisi buruknya selama ini. Dan setelahnya ia pun berangkat dari sana. Mendengar perkataan itu dari Jinu, baik ayah ibunya cukup terkejut, di mana ibunya kemudian bertanya kepada suaminya, apakah Jinu akan baik-baik saja? Dan sang ayah membalas untuk tak perlu khawatir, karena pemerintah mengatakan jika mereka menyediakan latihan aman selama beberapa hari. Jadi sebaiknya mereka mulai sarapan dan bersiap untuk kerja. Namun meski sang ayah seperti itu, sang ibu masih memandang ke arah pintu rumah, di mana ia berharap agar Jinu diberikan keselamatan.
Di era di mana semua manusia bisa menjadi seorang player, di antara negara, Korea Selatan menarik perhatian sejak awal karena tingkat moralitas dungeonnya yang sangat tinggi. Dan penyebab itu semua merupakan semacam sindrom karakter utama yang dipicu oleh keserakahan. Para pemula yang berasal dari Korea, mereka selalu menipu diri mereka sendiri dengan berpikir jika mereka merupakan MC dari dunia fantasi. Jadi, mereka dengan gegabah memaksa untuk memasuki dungeon hanya untuk mencari kematian. Dan karena sindrom tersebut, pers asing berspekulasi jika ini merupakan alasan mengapa Korea Selatan yang dulunya merupakan dukungan besar dalam dunia game, kini berada di ranking terendah, di mana setiap harinya berita nasional melaporkan jika player Korea telah tewas di dalam dungeon. Melihat berita-berita itu, Jinu sekarang memahami jika di Korea banyak player yang mati gara-gara halusinasi. Meski dirinya bukan orang yang berhak berbicara seperti itu, tapi karena dirinya sudah kecanduan dengan Battle of Summoner selama 10 tahun, sejujurnya ini semua terdengar cukup menyedihkan. Tapi, mengalihkan tentang berita yang terjadi, saat ini Jinu sedang disibukkan untuk melakukan pendaftaran, di mana dirinya berencana mendaftar sebagai player resmi negara Korea Selatan. Setelah menyerahkan formulir yang diperlukan, Jinu bertanya kepada sang petugas tentang berapa banyak orang yang bisa diterima sebagai player. Tapi si petugas membalas jika hanya orang yang lolos di ujian final saja yang bisa menerima titel player. Yang mana dari perkataannya, Jinu pun mulai memperhatikan setiap orang. Karena bukankah di tempat ini ada sekitar 1.000 orang yang mendaftar? Jadi sepertinya untuk dapat menjadi player resmi tidaklah mudah. Yang mana ia berpikir, jika dirinya bahkan tidak bisa lolos ujian, apakah dirinya layak dipanggil sebagai salah satu One Heaven 5 Emperor? Singkat waktu, di sebuah restoran, terlihat jika Park Chang-suk yang merupakan penguji markas pusat sedang memperhatikan formulir pendaftaran player resmi. Namun, di saat ia memeriksanya, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan suatu ledakan, di mana nyatanya ada seorang pria yang menerobos ke dalam restoran dengan niatan buruk. Bahkan, ia langsung mengarahkan tatapan jahatnya terhadap Park Chang-suk. Karena, apakah Chang-suk masih bisa bersantai setelah membunuh semua saudaranya? Melihat kemunculan orang itu, Chang-suk mengetahui jika pria itu merupakan salah satu bajingan gila. Jadi tanpa ragu, dirinya langsung memanggil makhluk summonnya. Dan ketika hal itu terjadi, orang-orang yang berada di sekitaran restoran menjadi panik. Karena apa mungkin saat ini ada suatu perseteruan antara geng dan markas pusat di tempat ini? Jadi mengapa hal tersebut bisa terjadi di sini? Di saat setiap orang dikejutkan akan itu, nyatanya Jinu malah asik bersantai dengan earphone di telinganya. Dan ketika ia memalingkan pandangannya, ia melihat ada dua summoners yang saling berhadapan dengan serius. Di mana karenanya Jinu bertanya-tanya tentang situasi gila apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan keributan itu, orang-orang yang ada di sana tentu saja panik. Karena apakah mereka takkan mati? Tapi yang lainnya membalas jika orang itu merupakan Park Chang-suk, di mana rumornya ia mahir dalam menyingkirkan para geng. Mendengar orang-orang berbisik, Jinu tentu saja bertanya-tanya, karena apa mungkin orang yang baru saja merusak properti publik itu menggunakan makhluk summon untuk berlagak seperti preman? Di mana dari kehadirannya, Park Chang-suk meminta semua orang untuk memasang perisai dan mengeluarkan summonnya, karena demi keselamatan mereka harus melindungi dirinya masing-masing. Dari itu jugalah Jinu memasang perisai dan memanggil Ramba, di mana di saat Ramba ingin memanggil Jinu, mulutnya langsung ditutup. Jadi karenanya ia langsung memberi jempol kepada Jinu, karena ia memahami jika dirinya tidak boleh bicara di luar. Mengalihkan kekonyolan Jinu dan Ramba, si pria bajingan yang berniat jahat, ia berkata kepada Chang-suk, bukankah ini merupakan si apostol keadilan? Jadi ia penasaran berapa lama dirinya bisa bertahan. Di mana ketika melihat pertarungan akan terjadi, Jinu memilih untuk bersembunyi. Karena jika ikut campur terhadap masalah ini, hanya akan membuat situasinya menjadi merepotkan. Jadi untuk sekarang, dirinya ingin melihat cara orang-orang bertarung menggunakan makhluk summonnya.
Dengan kekacauan yang tak dapat dihindari, terlihat sosok ngengat besar langsung melancarkan kemampuan fireball. Jadi, karena sosok itu melancarkan serangan, ledakan mulai terjadi di sekitaran restoran itu. Namun, meski ngengat tersebut berhasil melayangkan serangan, nyatanya sosok orc merah dapat bertahan dengan baik. Di mana karenanya si pria bajingan mulai bertindak sombong. Karena, apakah kemampuan si apostol keadilan hanya segini saja? Sedangkan Park Chang-suk dirinya sedikit tertekan karena ia tak bisa memberikan serangan telak terhadap lawannya. Di saat kekacauan itu terjadi, Jino yang memperhatikannya dari balik meja, ia hanya dapat terheran karena pertarungan macam sampah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan bukan hanya Jino saja, bahkan Rambas sendiri dengan kesal menarik rambut Jino, di mana hal yang dilihatnya bukanlah pertarungan yang baik. Namun, meski Jino menganggapnya seperti itu, orang-orang yang memilih untuk berlindung, mereka berkata, jika sepertinya Park Chang-suk tidak diunggulkan. Jadi, jika situasinya terus seperti ini, bukankah ia akan kalah? Di mana mereka berharap jika kejadian itu tak pernah terjadi. Karena jika orang bajingan itu dibiarkan, mereka akan membunuh warga sipil tanpa berpikir. Mengetahui situasi yang serius, Jino mulai memikirkannya. Tapi jika dirinya membantu dan malah terseret ke dalam masalah, itu akan merepotkan. Hanya saja apa yang terjadi saat ini, makhluk summon milik Park Chang-suk terus terdorong mundur. Jadi sepertinya Jino tak memiliki pilihan lain untuk membantu. Terutama ia akan mati di tempat itu sebelum bisa memulai kehidupan yang tenang. Dan karenanya Jino pun langsung mendekat ke arah Park Chang-suk. Melihat Jino yang mendekat tanpa mempedulikan hidupnya, Park Chang-suk dengan khawatir memintanya untuk mundur karena di sini sangat berbahaya. Tapi Jino memberitahukan, bukankah timing skill Flame Turtle miliknya cukup aneh? Karena sebaiknya Park Chang-suk memperhatikan buffer yang berada di belakang Blood Orc, di mana sedari tadi makhluk itu merapalkan buff Fire Resistant. Jadi, mana mungkin serangan api milik Park Chang-suk berhasil dengan timing yang begitu jelek? Dari apa yang dikatakan oleh Jino, Park Chang-suk mulai memikirkannya. Karena ia juga merasa, setiap kali dirinya menggunakan skill, tubuh orc itu akan berubah menjadi merah terang. Jadi, apa mungkin itu karena efek fire resistant yang diberikan oleh si buffer? Dan jika memang begitu, Park Chang-suk berniat untuk mencoba pemikirannya. Di mana di saat Blood Orc itu kehilangan cahaya merahnya, Park Chang-suk langsung mengerahkan kura-kura api untuk menembakkan fireball. Dengan tembakan dari kura-kura api, daya ledak hebat langsung membakar si pria babi. Di mana karenanya, Blood Orc itu langsung gosong seperti piga. Kesakitan. Jadi, karena serangannya berhasil mendarat sempurna, Park Chang-suk tentu saja senang. Sedangkan si pria bajingan, ia menjadi sangat panik. Karena bagaimana cara Park Chang-suk mengetahui akan itu? Namun, di saat si pria bajingan begitu panik, akar rambat muncul dari bawah bangunan dan berhasil mengikat si buffer serta makhluk summon yang lainnya. Di mana selanjutnya, makhluk summon milik Park Chang-suk langsung melancarkan serangan api kuatnya terhadap musuh. Jadi, karena buffer fire resistance telah menghilang, makhluk summon si pria bajingan tak dapat mempertahankan dirinya. Dan karena semua makhluk panggilannya telah menghilang, dengan panik si pria bajingan berkata jika dirinya menyerah. Jadi ia akan menyerahkan diri ke pengadilan. Tapi mau seberapa keras si pria bajingan memohon, Park Chang-suk memerintahkan summon akarnya untuk mengikat pria itu. Di mana ia berkata dengan serius, seharusnya si pria bajingan mengetahui jika anggota geng harus dieksekusi di tempat. Jadi tanpa belas kasihan, Park Chang-suk langsung membunuhnya begitu saja. Dengan keberhasilan Park Chang-suk dalam menangani anggota geng, orang-orang yang ada di sana menghela nafas lega karena mereka selamat berkat hal itu. Jadi mereka memberikan pujian terhadapnya, serta mereka juga mengutuk para bajingan geng sialan yang telah mati, di mana player dari markas pusat memang yang terbaik. Sedangkan Jino yang berada di sekitaran orang-orang, ia hanya dapat terdiam heran.
Karena meski orang yang baru saja datang merupakan seorang kriminal, apakah orang-orang akan merayakan dan menyemangati si pengeksekusi di hadapan orang yang baru saja dibunuhnya? Jadi, dengan perasaan yang begitu asing, Jinu merasa jika tempatnya saat ini bukan lagi dunia yang dirinya kenali. Dan bertahan hidup tanpa tekad yang serius akan menjadi sangat menyulitkan. Di saat Jinu memikirkan tentang itu semua, tiba-tiba saja Park Chang-suk mendekat ke arahnya, serta ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Jinu telah membantu. Jadi, ia memperkenalkan diri sebagai anggota Dewan Park Chang-suk dari markas pusat player. Dan berkat bantuan Jinu, dirinya berhasil mengeksekusi kriminal itu. Mendapatkan ungkapan terima kasih, dengan gugup Jinu berkata jika itu tidak seberapa. Namun di sana Park Chang-suk bertanya apakah ia bisa mengetahui asal guild Jinu karena dirinya ingin memberikannya imbalan. Tapi Jinu membalas jika dirinya masih belum terdaftar di markas besar. Jadi apakah tidak masalah? Mengetahui jika Jinu tidak tergabung dengan markas pusat player, Park Chang-suk benar-benar terkejut. Karena apakah Jinu belum terdaftar secara resmi? Terutama, bukankah ia bisa langsung mengenali buff summon dengan mudah ketika jenis buff summon sangat banyak? Jadi dengan perasaan terkejut, Park Chang-suk berkata, apakah Jinu memiliki kartu identitas? Karena setidaknya dirinya bisa memverifikasi identitas miliknya. Jadi dari hal tersebut, Jinu memberikan KTP miliknya. Dengan diperlihatkan KTP itu, Park Chang-suk berkata, setelah pemeriksaan latar belakang, Jinu akan diberikan imbalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi karena hal tersebut, Jinu pun iya-iya aja. Serta karena dirinya tidak memiliki banyak waktu luang, ia pamit pergi terlebih dahulu. Dimana di saat Jinu pergi dari sana, Park Chang-suk memperhatikannya dengan serius. Juga karenanya, Park Chang-suk langsung menghubungi rekannya, di mana ia memberitahukan jika dirinya telah memberikan data seseorang. Jadi dengan hal itu, ia meminta rekannya untuk mencari informasi tentangnya. Singkat waktu, di area taman, terlihat jika Jinu memberikan sebuah roti kepada Ramba. Karena dengan Ramba yang tidak diperbolehkan bicara, ia mengetahui jika Ramba pasti cukup kesal. Dan melihat Jinu yang memberikan roti, Ramba menjadi sangat senang. Dimana dengan perasaan senang itu, Jinu melihatnya dengan penuh senyum. Karena tentang Ramba, pola pikirnya begitu sederhana. Jinu sendiri sebelumnya pernah melihat artikel di forum jika beberapa player terkadang berdebat dengan makhluk summon mereka. Tapi untungnya, Ramba sudah bisa senang hanya dengan satu roti krim saja. Jadi setidaknya Jinu bisa menjaga hubungan baik miliknya dengan Ramba. Tapi mengalihkan perasaan senang itu, Jinu masih kepikiran dengan apa yang sebelumnya terjadi. Karena apakah takkan ada hal buruk yang akan terjadi kepadanya? Terutama awalnya ia tidak berniat untuk ikut campur. Tapi jika dirinya tidak turun tangan, ia merasa jika Park Chang-suk akan kalah dan akhirnya orang-orang yang ada di sana akan mati. Jadi mengetahui jika tindakan kriminal bisa terjadi kapan saja, Jinu merasa jika dunia ini sudah berubah sangat banyak. Dan jika norma hidup telah sangat berubah, sepertinya Jinu tak bisa menunda hunting ke dalam dungeon lebih lama lagi. Jadi untuk saat ini, apa yang perlu Jinu lakukan adalah mengumpulkan summoning scroll sebanyak-banyaknya, di mana ia akan mencoba memanggil makhluk summon miliknya secepat mungkin. Dan prioritas utamanya adalah mendapatkan drill instructor dan juga explosion dragon mag. Karena dengan mereka yang asalnya berada di kelas E dan kelas D, seharusnya Jinu bisa mendapatkannya dari low grade summoning scroll. Jadi setelah semua rencananya itu, Jinu tentu saja sangat bersemangat, di mana ia mengajak Ramba untuk segera bergerak. Di sekitaran kota, terlihat jika Park Chang-suk terkejut oleh informasi yang diberikan oleh rekannya. Karena apakah tentang baik Jinu selama ini dirawat di rumah sakit karena kecelakaan? Jadi, apakah alasan ia tidak terdaftar sebagai player karena hal tersebut? Dimana jika itu dimulai dari 3 tahun yang lalu, bukankah itu artinya saat dunia mulai berubah terbalik? Dan dengan semua kekacauan yang muncul, kecelakaan yang tak terhindarkan, apa yang dikatakan oleh rekannya itu mulai masuk akal.
Tapi di saat selanjutnya, Park Chang-suk dikejutkan kembali oleh rekannya karena ia memberitahukan setelah Baek Jin-woo keluar dari rumah sakit, sepertinya ia sedang mendaftar sebagai player resmi. Jadi setelah apa yang dikatakan olehnya, Park Chang-suk langsung mencari berkas formulir pendaftaran. Jadi benar saja jika Jin-woo baru saja mengajukan sertifikasi player. Dengan mengetahui akan itu, Park Chang-suk bertanya kepada rekannya, apakah penguji yang ditugaskan untuk bulan ini sudah ditentukan? Karena sebaiknya biar dirinya saja yang mengurusnya. Jadi, setelah Park Chang-suk mengajukan diri, rekannya hanya bisa mengikuti keinginannya, serta selanjutnya komunikasi mereka diakhiri. Mengetahui fakta jika Jin-woo baru terbangun setelah kecelakaan 3 tahun lalu dan ia langsung mengajukan sertifikat player setelah terbangun, itu artinya Jin-woo memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Jadi karenanya Park Chang-suk merasa jika Baek Jin-woo mungkin akan menjadi talenta luar biasa dari negara Korea. Singkat waktu, di pusat pelatihan, terlihat jika Jin-woo baru saja tiba di ruangan pertemuan. Namun, melihat banyaknya orang yang ada di sana, ia penasaran apakah mereka semua datang kemari untuk pelatihan. Jadi sepertinya untuk menjadi seorang player resmi harus berhasil menyaingi semua kompetitor yang ada. Tapi mau sebanyak apapun mereka, Jin-woo tidak mengkhawatirkannya karena itu semua akan mudah baginya. Terutama tak ada orang lain yang lebih mengenal Battle of Summoner dibandingkan dirinya. Di saat Jin-woo sedang menunggu dimulainya technical meeting dan briefing, akhirnya penguji yang akan memberikan informasi telah tiba ke dalam ruangan. Namun ketika Jin-woo memperhatikan orang itu, dirinya cukup terkejut karena ternyata penguji yang muncul di ruangannya merupakan Park Chang-suk. Dan ia memberitahukan jika saat ini mereka akan memulai training persiapan untuk ujian tulis. Singkat waktu, di sebuah ruang istirahat, terlihat jika Jin-woo sedang bersama Park Chang-suk. Dan mengetahui jika Park Chang-suk akan menjadi pengujinya, Jin-woo cukup tak menyangka. Namun Park Chang-suk kemudian bertanya tentang bagaimana pelatihannya, di mana Jin-woo hanya dapat memalingkan pandangannya. Di saat pelatihan itu berlangsung, apa yang mereka pelajari adalah memahami kombinasi summon sebagai tim mereka. Tapi ketika Jin-woo memperhatikan lebih lanjut, dirinya malah sedikit kesal. Karena bukankah kombinasi yang diajari kepada orang-orang itu merupakan kombinasi yang dirinya bagikan di saat game masih aktif? Jadi ia merasa jika markas pusat player seharusnya izin terlebih dahulu kepadanya. Tapi kembali ke obrolan saat ini, Jin-woo hanya dapat menanggapinya dengan sedikit tertawa karena itu cukup lumayan, padahal sebenarnya ia sedikit tersinggung. Mendengar tanggapannya, Park Chang-suk merasa senang. Juga ia kemudian mengungkapkan jika alasannya memanggil Jin-woo secara terpisah adalah karena hadiah yang dirinya bicarakan sebelumnya. Tapi sebelum membicarakan hal tersebut, Park Chang-suk ingin menanyakan sesuatu. Jadi ia bertanya kepada Jin-woo, apa mungkin dulunya Jin-woo merupakan seorang gamer? Dengan pertanyaan yang cukup membingungkan, Jin-woo bertanya tentang apa itu gamer. Dan Park Chang-suk menjelaskan jika gamer merujuk kepada seseorang yang telah memainkan game Battle of Summoners di masa lalu. Terlepas dari berapa lama orang itu memainkannya, siapapun yang pernah memainkan game itu disebut sebagai gamers. Bahkan 70% ranker Korea merupakan gamers. Jadi dari penjelasannya, Jin-woo pun berkata jika dirinya memang pernah memainkannya. Hanya saja respon Park Chang-suk ketika mendengar itu menjadi cukup antusias. Bahkan ia bertanya apakah dirinya boleh mengetahui berapa lama Jin-woo memainkannya. Mendengar hal itu, Jin-woo sendiri mengetahui jika game Battle of Summoners merupakan dead game dengan hanya sedikit pemain. Jadi jika dirinya mengatakan 10 tahun, pasti jati dirinya akan langsung terungkap. Jadi Jin-woo berkata jika sepertinya ia memainkannya sekitar 1 tahun. Tapi meski Jin-woo hanya mengatakan 1 tahun saja, dengan sangat senang Park Chang-suk semakin antusias. Karena apakah itu benar? Sampai-sampai karenanya Jin-woo menjadi sedikit heran. Karena apakah ada suatu masalah? Apa mungkin dirinya salah mengatakan sesuatu? Di mana Park Chang-suk pun kembali bertanya, apakah Jin-woo benar-benar memainkan dead game itu selama 1 tahun penuh? Jadi cukup luar biasa jika Jin-woo bisa bertahan selama itu.
tentang mengapa respon Park Chang-suk begitu antusias, karena kebanyakan player Korea bahkan tidak sampai setengah tahun dalam memainkannya. Tapi dengan Jinwoo yang memainkan game itu selama setahun penuh, itu artinya dirinya memiliki pemahaman yang cukup dalam. Tapi mengalihkan pembicaraan itu, Park Chang-suk kembali ke pembicaraan utama mereka, di mana ia telah menyiapkan 2 macam hadiah bagi Jinwoo. Pilihan pertama yang dirinya tawarkan, dengan wewenangnya, ia akan langsung mendaftarkan Jinwoo sebagai player. Jadi, dengan jalur orang dalam, dirinya akan memberikan posisi di markas besar. Lalu tawaran kedua, ia akan memberikan hadiah uang 5 jutawan. Dengan penawaran itu, Park Chang-suk tentu saja percaya diri, karena bukan hanya melewati pendaftaran, Jinwoo juga akan mendapatkan pekerjaan di markas besar, yang mana itu lebih sulit untuk memasukinya daripada masuk ke dalam perusahaan besar. Jadi ia yakin jika Jinwoo akan mengambil pilihan pertama. Namun kemudian ia dikejutkan dengan keputusan Jinwoo, karena Jinwoo malah memutuskan untuk mengambil uangnya. Sampai-sampai karenanya Park Chang-suk kembali mempertanyakan apakah Jinwoo yakin. Padahal untuk menyelesaikan pendaftaran player memerlukan cukup banyak waktu. Dan Jinwoo pun berterima kasih atas informasinya. Tapi itu semua tidak masalah, karena ia mengungkapkan jika dirinya bisa melewati pendaftarannya seorang diri. Juga ia tidak berniat untuk bergabung ke dalam markas besar, karena tentu saja apa yang harus Jinwoo lakukan adalah fokus ke tujuan utamanya, di mana ia tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk mengumpulkan summoning scroll. Singkat waktu, di pusat player zone, terlihat jika Jinwoo berada di hadapan dungeon training. Dan staf yang menjaga dungeon, ia bertanya apakah dirinya merupakan tuan baik Jinwoo. Jadi karena mengetahui jika orang yang ada di hadapannya ingin melalui tes ujian, ia berkata jika seharusnya Jinwoo sudah mendengarkan penjelasan sebelumnya. Jadi ujian prakteknya adalah menyelesaikan dungeon. Dan kali ini Jinwoo akan memasuki Dungeon Tuesday. Formatnya sendiri merupakan time attack. Jadi apa yang harus Jinwoo lakukan adalah menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, di saat Jinwoo membicarakan tentang sistem ujiannya, terlihat jika Park Chang-suk sedang mengawasinya dari belakang, di mana ia tak menyangka jika Jinwoo akan menolak tawarannya. Tapi selain itu, ujian tulis yang Jinwoo lakukan membuat para profesor menjadi gila, karena mereka tak menyangka jika pendaftar ini memahami rune dan summon lebih dari siapapun. Sampai-sampai mereka merasa rendah karena mengapa tidak terpikirkan hal itu sedari dulu. Jadi berkat hasil ujian tulis milik Jinwoo, si profesor itu sadar jika cara pandang terhadap dunia ini benar-benar sempit. Dan jika semuanya berjalan lancar, orang ini mungkin bisa masuk ke ranking. Melihat reaksi mereka, Park Chang-suk sendiri hanya dapat terheran, karena meski dirinya tidak terlalu memahaminya, tapi itu merupakan kali pertamanya melihat para profesor angkuh bereaksi seperti itu. Jadi, apakah itu artinya dirinya perlu membuat penawaran yang lebih menarik? Karena mau tidak mau, dirinya harus menarik Jinwoo ke sisi markas besar player. Mengalihkan akan itu, terlihat jika si staf yang berjaga telah menyampaikan semua penjelasan. Jadi saat ini, Jinwoo dipersilahkan untuk masuk. Yang mana tanpa membuang waktu, Jinwoo mulai berjalan memasuki dungeon. Sesampainya di dungeon, notifikasi memberitahukan jika ruangan ini dipenuhi dengan slime yang sangat beracun. Jadi, apa yang perlu dilakukannya adalah mengalahkan slime dan keluar dari dungeon. Yang mana dengan dimulainya perburuan, Jinwoo meminta Ramba untuk memulai aksinya. Di mana karenanya, Ramba terus mengayunkan tongkatnya kepada si gorila. Sampai-sampai saat ini terlihat jika buff kecepatan yang menumpuk terus membanjiri si gorila. Tentang Dungeon Tuesday sendiri, itu berbentuk seperti labirin. Seiring player mengalahkan slime dan mencari jalan keluar, mereka akan bertemu dengan boss monsternya. Juga, itu merupakan tempat di mana para pemula hanya menghabiskan banyak waktu dan pada akhirnya gagal. Tapi bagi Jinwoo yang mengetahui seluk-beluknya, apa yang perlu mereka lakukan adalah mengabaikan semua slime yang ada. Karena apa yang perlu mereka lakukan adalah langsung bergerak maju dan menerobos ke depan. Terutama sebagai player yang selalu melalui dungeon itu berkali-kali, tak ada hal istimewa yang dirinya lewatkan.
Jadi setelah Jinu terus bergerak, ia menemukan jalan yang diperlukan. Karena jika mereka mengambil jalan pintas tersebut, mereka pasti akan langsung menemukan targetnya. Dan benar saja, begitu Jinu memasuki jalan itu, notifikasi muncul di hadapannya jika bos monster telah muncul. Jadi, Jinu pun tersenyum ke arah targetnya. Karena sepertinya ini merupakan kali pertama mereka bertemu secara langsung seperti ini. Di mana sosok bos monster yang menantinya di dungeon tersebut merupakan Giant Slime. Melihat targetnya yang telah muncul, Jinu memerintahkan si gorila untuk mulai bergerak. Jadi dengan buff kecepatan yang sedari awal diberikan oleh Ramba, saat ini si gorila tak dapat dihentikan. Di mana dengan pukulan cepatnya, Jinu mengetahui jika itu semua karena efek broken yang diberikan oleh Ramba. Sampai-sampai dari apa yang dilakukan olehnya, membuat summon F-class rendahan memiliki attack speed yang begitu cepat. Jadi bisa dibayangkan seberapa bagusnya jika dipasangkan dengan makhluk summon lain. Dan saking cepatnya pukulan si gorila terhadap Giant Slime, hanya dalam beberapa saat notifikasi pemberitahuan bos monster telah dikalahkan muncul di hadapan Jinu. Di mana Jinu berhasil menyelesaikan dungeon dalam 5 menit 32 detik. Melihat hasil tersebut, Jinu sedikit kecewa karena hal itu cukup lama. Bahkan ketika ia menggunakan karakter Gajinu, dirinya bisa mendapatkan rekor penyelesaian di bawah 1 menit. Tapi apa boleh buat, saat ini dirinya hanya menggunakan makhluk summon ranking F. Namun, di saat Jinu begitu kecewa, notifikasi lain muncul di hadapannya jika Jinu telah memecahkan rekor Korea Selatan. Jadi, achievement spesial berhasil terbuka. Melihat hal itu, Jinu benar-benar terkejut. Dan notifikasi hadiah karena mendapatkan achievement pertama kali, ia mendapatkan Advanced Summoning Scroll sebanyak 3 dan juga hadiah tambahan Low Grade Abrasive sebanyak 2. Yang mana karena seluruh notifikasi itu, Jinu hanya dapat terdiam heran. Karena apa mungkin dirinya baru saja memecahkan rekor terbaik di Korea Selatan? Di markas pusat, para petugas yang ada di sana, mereka dikejutkan oleh suatu informasi. Karena saat ini, rekor dungeon telah diperbarui. Jadi, ranking tercepat menyelesaikan dungeon Tuesday low grade adalah 5 menit 32 detik. Mendengar hal tersebut, petugas lainnya tentu saja tak percaya. Karena, apakah itu mungkin? Jadi, apa mungkin Kang Gyeonho telah menemukan kombinasi baru? Namun ketika melihat informasi player yang telah menyelesaikan dungeon, mereka kembali terkejut. Karena player tersebut sedikit asing. Bahkan sepertinya ia bukan termasuk ranker. Yang mana karenanya saat ini non-ranker baru saja memecahkan rekor dengan hasil yang luar biasa. Singkat waktu, di ruang para penguji, melihat hasil yang diraih oleh Jinu, mereka semua benar-benar terheran. Tapi di sisi lain, Park Chang-suk tersenyum senang. Karena tidak diragukan lagi jika Jinu memang luar biasa. Jadi jelas baik Jinu merupakan harta negara. Dan jika dirinya tak bisa menariknya ke markas pusat, paling tidak mereka harus mencegahnya berpindah ke negara lain. Jadi dengan hasil tersebut, Park Chang-suk mengajukan sesuatu jika mereka harus menerima baik Jinu sebagai player resmi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Park Chang-suk, orang-orang yang ada di ruangan itu tentu saja terkejut. Karena apakah mereka akan menerbitkan lisensinya tanpa melakukan player match dulu? Namun Park Chang-suk menjelaskan, jika seperti yang semua orang ketahui, time attack dibagi menjadi kategori nasional dan juga global. Dan karena selama ini Kang Gyeonho telah memegang rekor ranking pertama Korea Selatan dengan 6 menit 41 detik. Dan juga Russell yang mencatatkan dirinya di ranking pertama seluruh dunia dengan 2 menit 5 detik. Sedangkan saat ini, baik Jinu telah melampaui rekor Korea Selatan. Jadi, apakah player match masih diperlukan? Karena dirinya percaya jika bagi mereka yang bertalenta harus menerima perlakuan khusus. Singkat waktu, terlihat jika Jinu benar-benar terheran dengan apa yang telah dirinya lakukan. Karena ia tak pernah membayangkan jika 5 menit akan menjadi top rekor di Korea Selatan. Jadi, apa mungkin level Korea Selatan benar-benar rendah? Namun di saat ia memikirkan akan itu, terlihat Park Chang-suk dengan gembira berkata jika dirinya benar-benar menantikan pertemuan dengannya. Sampai-sampai dari sikap cerianya itu membuat Jinu menjadi semakin terheran.
Mengalihkan akan itu, Park Chang-suk mengungkapkan jika rekor waktu time attack milik Jinu sangatlah luar biasa. Jadi, bagaimana cara dirinya memecahkan rekor Korea Selatan dalam percobaan pertama? Padahal tentang Dungeon Tuesday sendiri merupakan labirin yang cukup rumit. Dengan hasil tersebut jugalah Park Chang-suk memberikan lisensi player milik Jinu, di mana ia menjelaskan jika saat ini Jinu secara khusus telah terdaftar sebagai player. Jadi karena dirinya sudah mendapatkan lisensi, Jinu tak perlu membuktikan apa-apa lagi. Juga ia kemudian bertanya apakah dirinya boleh mengetahui cara Jinu memecahkan rekor. Hanya saja ketika mendengar pertanyaannya, Jinu mengetahui jika hal tersebut merupakan masalah serius. Karena jika dirinya membagikan pengetahuannya, level Korea Selatan akan langsung naik tingkat. Dan masalahnya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Skenario terbaiknya, jika dirinya beruntung, ia bisa menikmati kehormatan dan kekayaan dengan dukungan dari negara. Tapi skenario terburuknya, mungkin dirinya akan diseret dan diperas untuk setiap detail informasi. Jadi mengetahui keseriusan itu, Jinu berkata dengan dingin, "Bukankah Park Chang-suk cukup tidak sopan?" Dan menyadari kesalahannya, Park Chang-suk langsung meminta maaf kepada Jinu. Karena tentang strategi seorang gamer merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan hanya akan dibagikan kepada orang-orang tertentu. Tapi Park Chang-suk memohon pengertian kepada Jinu jika saat ini Korea Selatan sedang membutuhkan talenta hebat. Jadi ia berharap agar Jinu dapat membagikan pengetahuannya. Dengan sikap Park Chang-suk yang begitu tegas, Jinu merasa jika Park Chang-suk bukanlah orang jahat. Bahkan sebelumnya saja, ia langsung mengirimkan uang yang dijanjikan tanpa digelapkan dan disimpan ke dalam saku pribadinya seperti para pejabat di negara sebelah. Jadi jelas jika kepribadiannya cukup baik. Dan karena ia bisa memahami situasinya dengan cepat, Jinu berpikir jika sepertinya ia bisa memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Dan jika dirinya memainkan keuntungannya dengan tepat, mungkin dirinya bisa berkembang lebih cepat daripada melakukannya sendiri. Jadi karena keseriusan Park Chang-suk, pada akhirnya Jinu mengajaknya untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman, di mana sebaiknya mereka membicarakannya dengan baik. Singkat waktu, setelah pindah tempat, Park Chang-suk secara jujur memohon kepada Jinu untuk membantunya karena markas besarnya membutuhkan pengetahuannya. Dan dari informasi yang dirinya dapatkan, kabarnya Jinu pernah dirawat di rumah sakit selama 3 tahun. Namun ketika Park Chang-suk mengatakan hal itu, Jinu menatapnya dengan tajam serta bertanya apakah markas besar mengorek latar belakang miliknya. Yang mana karena hal itu menyangkut masalah pribadi, Park Chang-suk hanya dapat meminta maaf kepadanya. Namun meski begitu, seorang player yang tidak terdaftar ada kemungkinan jika ia merupakan anggota gangster. Jadi dirinya tidak bisa menyingkirkan kekhawatirannya. Dan Jinu dengan kesal berkata, karena saat ini dirinya sudah terdaftar, bukankah tidak perlu ada lagi investigasi yang lebih lanjut? Jadi ia memperingatkan untuk jangan pernah melakukannya lagi. Di mana dengan patuh, Park Chang-suk pun hanya dapat menyetujuinya. Meski begitu, Park Chang-suk terus memperhatikan Jinu karena biasanya ketika negara sudah terlibat, orang akan merasa takut dan mencoba untuk bekerja sama sebisa mungkin. Tapi dengan Jinu yang tidak mempedulikan hal tersebut, itu artinya Jinu sangat paham dengan nilai dirinya sendiri. Dan karena saat ini Park Chang-suk telah mengungkapkan keinginannya, Jinu pun bertanya kepadanya tentang apa yang akan dirinya dapatkan dari membantu negara. Apa mungkin dirinya hanya akan menjadi sapi perah? Tapi Park Chang-suk membalas jika dirinya akan memberikan dukungannya. Jadi meski sedikit memalukan untuk mengatakannya sendiri, tapi sebenarnya ia memegang posisi yang cukup tinggi di markas besar. Dan juga posisinya dipilih berdasarkan suara publik. Jadi jika hasilnya bagus, ia bisa mendapatkan suara yang banyak dan bahkan naik ke posisi yang lebih tinggi. Yang mana dari penjelasannya, Jinu merasa jika Park Chang-suk seperti halnya seorang politisi. Dan karena posisi yang dimilikinya itulah, Park Chang-suk memberitahukan jika dirinya akan menyediakan segala dukungan yang bisa dilakukannya dengan wewenang tersebut.
Mendengar penawarannya, Jinu merasa jika ini sedikit mengecewakan karena imbalannya sendiri tidak jelas dan karena Park Chang-suk merupakan seorang pegawai negara, ia tak bisa menggunakan dana seenaknya. Jadi Jinu pun menawarkan sesuatu jika ia akan membuat kerjasama dalam 1 bulan saja. Karena dengan dirinya yang baru saja terdaftar sebagai player, ia akan fokus mengembangkan diri selama 1 bulan dan meminta dukungan sesuai kebutuhan. Jadi, jika dirinya merasa puas dengan keuntungan yang diberikan oleh Park Chang-suk, ia akan melanjutkan kerjasama itu. Namun jika tidak, dirinya akan mengembalikan apa yang telah ia terima, atau mungkin menyediakan informasi yang memiliki nilai setara dengan semua keuntungan yang didapatnya. Di mana dari hal tersebut, Park Chang-suk merasa jika sepertinya Jinu ingin kelompoknya bersikap sebagai manajernya selama 1 bulan. Meski itu merupakan tindakan yang berani, tapi saat ini dirinya tidak memiliki keuntungan pasti yang bisa diberikan kepada Jinu. Jadi ia yakin jika kelompoknya bisa bekerja sama dengannya, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang mana pada akhirnya, baik Jinu dan Park Chang-suk sepakat dengan kerjasama tersebut. Dengan kesepakatan yang telah terbentuk, Jinu meminta kepada Park Chang-suk untuk memastikan jika fakta dirinya memecahkan rekor tidak tersebar kemana-mana, karena ia khawatir dengan keselamatannya sendiri. Yang mana ketika mendengar hal tersebut, Park Chang-suk hanya dapat terdiam heran. Jadi ia kemudian berkata, jika terkait keselamatan Jinu, markas besar pasti akan menjaminnya. Namun ketika ia memikirkannya kembali, Park Chang-suk menyadari jika markas besar player yang bahkan tidak bisa menangani seseorang dengan benar, tidak mungkin bisa melindungi individu berbakat seperti Jinu. Jadi Jinu memahami jika kelemahan markas besar sangatlah banyak. Jadi, karena Park Chang-suk tidak bisa berbuat apa-apa, ia akan mengusahakan untuk mencoba memblokir informasi itu sekeras mungkin. Tapi, ia juga memberitahukan jika hal itu pasti akan tersebar sedikit demi sedikit. Dan Jinu membalas jika itu tidaklah masalah. Jadi, karena saat ini dirinya hanya membutuhkan markas besar menangani hal tersebut, pada akhirnya Jinu pamit pergi dari sana. Juga karena ia telah memastikan Park Chang-suk menjaga mulutnya, apa yang perlu dirinya lakukan selanjutnya adalah memeriksa hadiah yang didapatnya. Singkat waktu, di player zone, terlihat jika Jinu sedang memperhatikan hadiah yang dirinya dapatkan, di mana dengan Advanced Summoning Scroll dan Low Grade Abrasive, Jinu merasa, bukankah semua hadiah ini luar biasa? Bahkan jika mengesampingkan tentang item abrasif, ia tak menyangka jika dirinya akan mendapatkan Advanced Summoning Scroll bahkan sebanyak 3 buah. Jadi seperti yang dirinya duga, jika ini memang hadiah yang pantas sebagai pencapaian pertama yang hanya diberikan sekali kepada setiap playernya. Melihat Summoning Scroll itu, Jinu tentu saja ingin merobeknya. Tapi masalahnya, bertaruh pada 3 scroll terlalu sedikit. Jadi, ia memutuskan untuk menjualnya demi mendapatkan uang. Di mana di saat dirinya ingin menjualnya, ia teringat dengan suatu hal. Karena, bukankah ada aplikasi player web? Aplikasi yang hanya bisa digunakan oleh player yang terdaftar di markas besar. Terutama sebelumnya Park Chang-suk memberitahukan jika hampir seluruh transaksi item berada di sana. Jadi mengingat akan itu, Jinu memutuskan untuk melihat harganya terlebih dahulu. Di mana di saat ia mencari Advanced Summoning Scroll, ia benar-benar terkejut. Karena apakah harganya 3 jutawan? Jadi apakah itu artinya dirinya baru saja menghasilkan 9 juta won hanya dalam menyelesaikan dungeon dalam 5 menit singkat? Bukankah ini cukup gila? Dan karena sudah seperti itu, jika Jinu dapat menemukan Advanced Summoning Scroll lain, bukankah ia bisa kaya raya? Yang mana karenanya Jinu bertekad akan memastikan keluarganya hidup tanpa mengkhawatirkan uang lagi. Mengetahui harga pasarannya, Jinu memutuskan untuk menjualnya, di mana selanjutnya ia akan membeli banyak low grade summoning scroll untuk melakukan pemanggilan, terutama tentang drill instruktur dan explosion dragon mag. Mereka merupakan summon yang bahkan bisa mengalahkan ranking B di levelnya. Jadi apa yang perlu ia lakukan adalah mendapatkan low grade sebanyak mungkin. Tapi ketika Jinu melihat harga pasaran summoning scroll low grade, ia penasaran mengapa harganya 5 ribuan. Bukankah low grade scroll bisa didapatkan saat menjelajahi dungeon? Terlebih lagi, lebih banyak jumlah penjual daripada pembelinya.
Jadi, karena penasaran dengan hal tersebut, pada akhirnya Jinu menghubungi adiknya, di mana ia pun menjelaskan kepadanya tentang apa yang ingin dirinya ketahui. Setelah mendengar cerita panjang lebar dari kakaknya, Jin menjelaskan jika itu semua karena markas besar merupakan pembelinya. Lalu tentang alasan mereka membelinya, mereka mengatakan jika itu dilakukan dengan dalih mendukung para Rankers. Mereka membeli Summoning Scroll dalam jumlah besar menggunakan pajak negara, dan harga terendahnya adalah 5.000 won. Dan sebaliknya, mereka membelinya dalam jumlah tetap setiap harinya. Jadi, karena player bisa menjual scroll itu pada markas besar, orang-orang memutuskan untuk menjualnya tanpa menurunkan harganya. Tapi, kabar yang dirinya dengar akhir-akhir ini, katanya hal itu akan segera dihapuskan. Mendengar kabar tersebut, Jinu yang baru saja memahami jika negara mendukung para player, ia tentu saja mempertanyakannya. Dan Jin lanjut berkata, jika sebenarnya kewajiban markas besar membeli Summoning Scroll low grade merupakan kebijakan lama. Dan karena saat ini low grade Summoning Scroll tidak dibutuhkan oleh markas besar, benda itu terus menumpuk di sana. Jadi mengetahui informasi itu, Jinu pun berterima kasih kepada adiknya, serta karenanya ia memutus komunikasi tersebut. Yang mana karena saat ini Jinu mengetahui jika low grade Summoning Scroll menumpuk dalam jumlah besar, tentu saja dirinya akan memanfaatkannya dengan baik. Saat ini, di markas besar player, terlihat jika Park Chang-suk benar-benar senang karena kedatangan baik Jinu. Jadi ia bertanya, apa mungkin Jinu begitu merindukannya? Tapi mendengar kepercayaan diri itu, Jinu hanya dapat terheran. Jadi ia berkata kepadanya, jika sebenarnya ada sesuatu yang telah terjadi dan berakhir seperti ini. Dengan Jinu yang datang ke tempatnya, Park Chang-suk bertanya, apakah dirinya memerlukan sesuatu? Di mana Jinu bertanya, apakah dirinya boleh mendapatkan beberapa low grade Summoning Scroll? Tapi mengetahui jika apa yang dibutuhkan oleh Jinu merupakan low grade, Park Chang-suk sedikit terheran. Karena apakah Jinu salah mengatakannya? Bukankah lebih baik mendapatkan tingkatan intermediate atau mungkin advance? Jadi ia bertanya, berapa banyak yang Jinu butuhkan? Dan Jinu memberitahukan jika ia membutuhkan sebanyak mungkin. Mengetahui permintaannya, Park Chang-suk memikirkannya dengan baik. Karena dengan 50.000 low grade Summoning Scroll yang masuk setiap harinya, memberikan kepada Jinu merupakan hal yang mudah. Tapi tentu ia perlu mengetahui sesuatu. Jadi ia bertanya kepada Jinu, apa mungkin tujuannya agar Jinu bisa menjualnya kembali? Karena jika begitu dirinya tak bisa memberikannya. Namun Jinu memberitahukan jika sebenarnya ia tidak berniat seperti itu, karena dengan benda tersebut yang terlalu banyak di pasaran dan bahkan tidak laku, ia berniat untuk menggunakannya sendiri. Mendengar akan itu, Park Chang-suk merasa jika sepertinya Jinu memiliki rencana. Jadi sepertinya Jinu merupakan gamer yang berbeda dengan yang lainnya. Karena dengan Jinu yang mengumpulkan low grade Summoning Scroll sebanyak mungkin, sepertinya ia memiliki rencana khusus. Jadi dari permintaannya, Park Chang-suk bersedia untuk memberikannya. Namun ia meminta satu syarat kepada Jinu, di mana ia meminta Jinu untuk memberikan sedikit saja informasi yang berguna. Meski dirinya merupakan anggota dewan dari markas besar yang terpilih melalui pemilu, tapi jika dirinya ketahuan membagikan Summoning Scroll yang dibeli menggunakan uang pajak, tentu saja ia akan kehilangan kepercayaan dari rakyat. Jadi karenanya, jika Jinu memberikannya informasi yang berguna, ia akan menukarkannya dengan low grade Summoning Scroll dengan jumlah yang sepadan. Karena tentu saja dirinya ingin mendapatkan keuntungan serta jaminan untuk dapat beralasan. Jadi, mengetahui jika Park Chang-suk tidak ingin memberikannya secara gratis, Jinu pun tersenyum senang. Karena dirinya suka dengan cara tersebut, yang mana itu artinya Park Chang-suk akan memperlakukannya sepadan dengan informasi yang diberikannya. Sepakat dengan hal tersebut, Jinu memberitahukan jika sebenarnya ada hal yang disebut saving second of achievements, di mana dengan cara mendapatkan peringkat pertama domestik akan mendapatkan 3 advance summoning scroll per dungeonnya. Jadi, jika seorang player berhasil memecahkan rekor nasional, mereka akan mendapatkan advance summoning scroll sebanyak 3 buah. Dan jika player lain berhasil memecahkan rekor terbaru, player tersebut tetap akan mendapatkan hadiahnya. Jadi karenanya, jika player bergantian memperbarui rekor hanya dengan perbedaan 1 detik singkat,
mereka bisa berbagi hadiah achievement dengan mudah. Dan karena hadiah-hadiah tersebut, kekuatan negara Korea Selatan pasti akan meningkat besar. Mendengar penjelasan Jinu, Park Chang-suk tentu saja memahaminya, karena itu merupakan metode yang markas besar gunakan. Dan para ranker saat ini telah menerima masing-masing satu achievement. Tapi karena banyak player yang tidak sanggup mengikuti jejak para ranker, sepertinya apa yang Jinu beritahukan itu tidak terlalu berpengaruh. Dan Jinu tentu saja menyadarinya. Tapi ia kemudian berkata, jika informasi yang ingin dirinya bagikan adalah strategi untuk menyelesaikan Dungeon Tuesday dengan cara estafet. Yang mana karena Jinu ingin memberitahukan tentang cara menyelesaikan Dungeon Tuesday, Park Chang-suk menjadi sangat senang. Bahkan ia yakin jika sepertinya ini merupakan metode khusus yang dimiliki oleh Jinu. Namun Jinu langsung memalingkan pandangannya, karena sebenarnya bukan dirinya yang menemukan hal tersebut, melainkan itu merupakan apa yang dilakukan oleh Five Emperor. Tapi mau bagaimanapun Jinu menjelaskannya, pasti Park Chang-suk takkan mempercayainya. Jinu juga menambahkan, jika Park Chang-suk menggunakan metode ini, siapapun akan bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 3 menit singkat. Mengetahui akan itu, Park Chang-suk menjadi bersemangat, di mana ia bertanya tentang apa yang perlu dirinya lakukan agar bisa memecahkan rekor waktu. Tapi Jinu meminta Park Chang-suk untuk berhenti, karena saat ini mereka perlu menjelaskan harga dari informasi ini. Juga sebagai tambahan dari kesepakatan sebelumnya, ia meminta untuk menambahkan 50 Advanced Summoning Scroll. Mendengar permintaan Jinu, Park Chang-suk benar-benar terkejut, karena bukankah itu artinya 150 juta won? Hanya saja Jinu tidak mempedulikannya, karena ia mengetahui jika harganya cukup murah, di mana itu merupakan sebuah metode yang bisa digunakan baik di low grade dungeon maupun high grade dungeon. Dan hadiah yang didapatkan dari penyelesaian dungeon itu saja bisa bernilai miliaran. Jadi mengetahui keuntungan yang akan didapatkannya, Park Chang-suk kembali tenang, di mana dengan semangat ia berkata, jika informasi ini memang benar, dirinya akan segera mentransfer 150 juta won kepada Jinu. Serta selanjutnya, ia akan memberikan 10.000 low grade summoning scroll setiap harinya. Dan Jinu yang mendengarnya tentu saja turut senang, serta berkata jika Park Chang-suk takkan menyesali kesepakatan ini. Singkat waktu, di sore hari, terlihat jika Park Chang-suk mengumpulkan orang-orangnya di pertemuan khusus, di mana karenanya mereka bertanya kepada Park Chang-suk mengapa dirinya mengadakan pertemuan di jam seperti ini. Dan Park Chang-suk menjelaskan jika dirinya memanggil mereka karena ada sesuatu yang ingin diuji coba. Mendengar hal itu, salah satu staf bertanya, apa mungkin ini merupakan eksperimen luar biasa? Dan karenanya, Park Chang-suk bertanya, apakah mereka telah mendengar tentang rekor Dungeon Tuesday yang baru-baru ini terpecahkan? Jadi, sebagai informasi A1, dirinya mendapatkan strategi bagus dari luar negeri. Dan ketika ia menguji cobanya dengan player baik Jinu, ternyata hasilnya benar-benar bagus. Jadi, alasan dirinya memanggil para staf terpercayanya, itu karena mulai saat ini dirinya akan mengajak mereka untuk menghancurkan rekor di Dungeon Tuesday. Dari rencana itu jugalah Park Chang-suk mengeluarkan Beast Summon khusus, di mana itu merupakan Beast Summon kunci untuk menyelesaikan dungeon ini. Tapi ketika melihat makhluk summon yang merupakan Spotted Komodo, para staf hanya dapat terheran. Tentang Spotted Komodo sendiri, itu merupakan makhluk yang disummon dari jenis Spotted Monitor Lizard. Memiliki ukuran sebesar jantan dewasa, tubuhnya cukup keras dan memiliki attack power yang cukup baik, di mana ia merupakan tipe damage dealer dan juga tanker. Begitulah informasi umum yang diketahui oleh masyarakat umum. Tapi karena Spotted Komodo merupakan beast summon dengan ranking B, tidak mudah untuk membesarkannya. Dan dibandingkan dengan makhluk summon yang berada di ranking yang sama, damage dan pertahanan milik Spotted Komodo terasa aneh. Jadi, makhluk tersebut menjadi pilihan sulit untuk digunakan. Namun banyak orang tidak mengetahui jika makanan utama Spotted Komodo merupakan Giant Slime. Jadi, dengan melepasnya di dalam Dungeon Slime, ia bisa berburu Giant Slime dengan mudah. Jadi, hal itu memungkinkan penyelesaian dungeon dengan cepat.
Singkat waktu, setelah Park Chang-suk mengajak pergi ke Dungeon Tuesday, saat ini dirinya berhasil membuat rekor terbaru. Bahkan, ia membuat 2 kali pecah rekor berturut-turut. Jadi dengan hal tersebut, para staf yang telah merasakan taktik terbaru itu, mereka menjadi sangat bahagia. Karena mereka bisa tiba di ruangan bos hanya kurang dari 4 menit. Yang mana mereka penasaran, apakah kadal itu kelaparan? Dan karena taktik terbaru itu bekerja dengan baik, para staf langsung memuji si Spotted Komodo karena saat ini makhluk summon itu akan menjadi penghasil uang serta mereka tak perlu khawatir lagi. Beberapa hari kemudian, di forum berita, terlihat jika seseorang memberitakan tentang Park Chang-suk yang mendapatkan informasi berharga dengan harga murah dari luar negeri. Jadi mereka bertanya, apakah kelompok Park Chang-suk dapat memecahkan rekor dunia? Yang mana melihat pemberitaan itu, Park Chang-suk tentu saja senang. Karena hal itu sudah menjelaskan jika Baek Jin-woo merupakan orang yang bernilai lebih tinggi daripada sekedar gamer 1 tahun. Jadi karena hal itu, ia memutuskan jika mereka perlu membentuk tim khusus bagi Jin-woo. Dan tentang anggotanya, Park Chang-suk memilih orang-orang kepercayaannya, di mana seharusnya ketiga orang itu akan sangat bagus untuk bergabung dengannya. Di sisi lain, terlihat jika Jin-woo sedang memperhatikan layar ponselnya karena ia terkejut dengan uang yang dirinya miliki. Bahkan ia bertanya-tanya, apakah untuk menghasilkan uang memang semudah ini? Sedangkan Ramba yang berada di pundaknya, ia juga sama terkejutnya karena ia penasaran bisa menjadi berapa banyak roti krim jika mereka membelinya dengan uang sebanyak itu. Mengalihkan masalah uang, Jin-woo tentu saja memiliki urusan yang jauh lebih penting. Karena dengan low grade summoning scroll sebanyak 10.000 di dalam inventory, sepertinya ia akan disibukkan oleh hal itu. Jadi sepertinya janji si Pak Tua berjenggot itu benar-benar ditepati. Jadi dengan barang yang berhasil dirinya peroleh, tentu saja ia perlu melakukan hal itu. Di mana Jin-woo bertanya kepada Ramba, apakah ia siap? Dan karena Ramba telah begitu siap, pada akhirnya Jin-woo mulai menumpahkan sebotol air mineral. Sedangkan Ramba, ia langsung komat kamit mengatakan suatu ritual. Bahkan dengan wajah serius, ia memohon agar Jin-woo diberikan beast summon yang bagus. Dengan ritual yang dilakukan oleh Ramba, Jin-woo mulai mengeluarkan low grade summoning scroll miliknya. Namun setelah beberapa waktu berlalu, ia berakhir kelelahan, di mana dirinya telah merobek 3.600 summoning scroll selama 1 jam. Hanya saja semua makhluk yang muncul benar-benar ranking F. Jadi mengapa gacha miliknya begitu buruk? Melihat Jin-woo yang mengeluh, Ramba mencoba menyemangatinya, di mana ia bertanya, apakah Jin-woo pikir jika X-Rank akan muncul dengan mudah? Dan Jin-woo membalasnya dengan sombong jika dirinya mendapatkannya pada percobaan pertama. Namun Ramba mengingatkan jika itu murni karena keberuntungan. Karena untuk mendapatkannya saja 100.000 scroll sekalipun takkan cukup. Jadi apakah dengan 10.000 scroll yang dimiliki oleh Jin-woo saat ini ia bisa mendapatkannya? Hanya saja mendengar perkataan tersebut, Jin-woo bertanya kepada Ramba tentang mengapa dirinya begitu yakin. Dan Ramba bertanya, apa mungkin sampai saat ini Jin-woo tidak memahami tentang sistem summoning? Karena summoning sendiri memiliki sistemnya tersendiri. Dan jumlah beast yang dapat disummon tepat 10% dari banyaknya player. Dengan kata lain, ada 800 juta makhluk summon per spesies yang bisa Jin-woo dapatkan. Tapi yang paling penting saat ini, mereka yang merupakan X-Rank sedang dalam karantina. Jadi hanya ada 1 orang saja yang bisa mendapatkannya. Dari penjelasan itu, Jin-woo benar-benar terkejut karena mengapa itu bisa terjadi. Tapi Ramba sendiri tidak mengetahuinya. Dan yang pasti hanya Jin-woo seoranglah yang bisa men-summon X-Rank. Dengan jumlah yang tidak masuk akal, Jin-woo tentu saja terkejut. Karena bukankah jenis beast yang dapat disummon sendiri ada puluhan ribu? Dan jika masing-masingnya dari itu semua ada 800 juta, bukankah itu semua gila? Jadi, apakah itu artinya untuk mendapatkan X-Rank adalah 0,0001%? Di mana dari kenyataan tersebut, Jin-woo menjadi sangat murung. Karena sepertinya memenangkan slot Zeus masih masuk akal daripada hal itu. Melihat Jin-woo yang begitu putus asa, Ramba memintanya untuk tak perlu cemas. Karena setelah makhluk summon keluar, mereka takkan keluar lagi.
Jadi, misal ada 800 juta curut biru di summon, maka curut biru takkan muncul lagi ketika di summon scroll berikutnya. Dan meski hal itu memang benar, Jinwoo mengetahui jika itu benar-benar sulit. Sampai-sampai ia berpikir, apakah dirinya perlu merobek mid-grade summoning scroll saja? Tapi ia sadar jika menggunakannya tidak akan efisien. Juga dengan harganya yang mahal, itu hanya akan mendapatkan sedikit. Jadi, meski peluang mendapatkan X-grade sangat kecil, Jinwoo mengetahui jika dirinya harus tetap melanjutkannya. Jadi, setelah memanggil kembali Summoning Scroll, Jinwoo kembali merobek Summoning Scroll demi mendapatkan makhluk Summon X-grade yang diincarnya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.